Mimpi besar dimulai dari sebuah ketulusan. Teguh menyampaikan kebenaran. Lagi nama Jokowi, memang Jokowi barangkali memang rekam jejaknya cukup baik, kemudian dia punya pengalaman. Hampir stabil di untuk semua kategori, dia nomor satu ya. Hampir di semua aspek kita Jokowi mengungguli. Itu yang menarik, barangkali juga ada Jokowi efek karena barusan punya momentum memenangkan pertarungan di Pilkada DKI. Dalam survei Poltreking Institute pertengahan Desember 2013 lalu, responden masih menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan elektabilitas capres tertinggi. Apa sesungguhnya keberatan Anda dengan lembaga survei lain yang kemudian akhirnya mengumumkan hasil quick count-nya yang berbeda dengan hasil quick count Anda yang tidak jadi ini? Saya kira adalah bagian dari komitmen ya, saya menjaga profesionalisme, saya memutuskan untuk tidak mempublikasikan itu dengan berbagai macam pertimbangan tentunya. Walaupun akhirnya sayang sekali tidak jadi dipublikasikan, tapi kami sudah mempublikasikannya di Metro TV, iya, Mas Hanta. Betul, substansinya sama saja malam hari ini, bahkan Poltreking spesial malam hari ini langsung dari Najwa Shihab. Khusus untuk Hanta Yuda, Jokowi 53,37%, Prabowo 46,63%. Terima kasih Mas Hanta Yuda. Faktor apa yang membuat memang Sandiaga Uno dengan Anies Baswedan ini memiliki faktor kuat untuk bertarung dengan Ahok Jarot? Ketika Sandiaga Uno berpasangan dengan Saifullah atau Sandi dengan Yusril dan sebagainya, itu margin jarak dengan Pak Ahok dan Pak Jarot itu relatif jauh. Tapi ketika Anies bergabung dengan Sandiaga Uno, ketemu dengan Pak Ahok Jarot, itu di angka margin of error. Lembaga survei Poltreking Indonesia kembali merilis hasil temuannya menjelang pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017. Hasil survei Poltreking, elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut 2 dan 3 mengalami tren kenaikan. Untuk Anies Baswedan Sandiaga Uno dengan dukungan 31,50%, disusul pasangan Basuki Cahayapurnama. Capres paling kuat atau terkuat baru sampai sekarang hanya ada dua. Satu, Joko Widodo, presiden capres incumbent, katakanlah akan maju. Yang kedua, bekas penantang 2014 yaitu Bapak Prabowo Subianto. Di luar nama itu belum ada potensi untuk menjadi capres kuat. Kalaupun dengan 60% ini, sebaran ini, metodologis ini, saya bismillah memprediksi 01 akan unggul. Saya garis bawah lagi, menjadi presiden, bismillah, memprediksi 01 akan menjadi Indonesia. Analisa tajam selalu disampaikan dengan cermat, membuahkan hasil tepat dan akurat. Bahkan puluhan penghargaan menjadi satu bukti pengakuan yang membanggakan. Poltreking Indonesia. Di awal saya ingin menyampaikan untuk rekan-rekan untuk scan barcode ya yang tersedia di layar rilis kali ini untuk absensi. Sekaligus nanti kalau teman-teman ingin tanya, ingin menyampaikan, melakukan pendalaman terhadap pemaparan data sekaligus penyampaian narasumber kita pada hari ini, bisa melalui barcode tersebut. Nah, teman-teman, saya hari ini bersama dengan dua pembedah data kita. Hari ini telah bergabung bersama dengan kita Pak Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Apa kabar hari ini Pak Hanta? Alhamdulillah baik, Mas Duri. Baik, alhamdulillah ya, kita menjelang pemilu nanti. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Dan saya juga bersama dengan Mas Arya Budi selaku Direktur Riset Poltreking Indonesia. Bagaimana kabar hari ini Mas? Alhamdulillah baik. Mas Arya. Baik. Nah, rekan-rekan jurnalis, seluruh pemirsa Poltreking TV yang hadir, seperti kita lihat bersama, jadi peta konstelasi politik kita belakangan semakin memanas dan pergerakan para capres-cawapres untuk memperebutkan hati pemilih kita terus dilakukan. Berbagai tahapan pemilu telah dilalui dan termasuk debat ya, sudah 3 kali debat dilakukan dan sebentar lagi kita juga akan masuki debat keempat. Kampanye juga sudah dilakukan. Jadi secara keseluruhan berbagai tahapan pemilu kita sudah dilakukan gitu. Dan
peta terakhir menjelang 1 bulan ya sebelum pemilu ini sudah mulai bisa terbaca gitu. Dan seperti apa nanti temuannya, karena ini yang menjadi pertanyaan publik kita. Peserta pemilu kita ada 3, pertanyaannya 1 atau 2 putaran. Dan Poltreking Indonesia lewat rilis kali ini berusaha untuk memotret potensi keduanya, 1 atau 2. Nah, untuk di awal rekan-rekan semua, sebentar lagi Mas Arya Budi akan menyampaikan pengantar pendahuluan dari rilis temuan survei nasional kita. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Arya. Selamat siang teman-teman wartawan, jurnalis atau publik yang menyaksikan rilis Poltreking siang hari ini. Nah, langsung saja, jadi kami akan merilis hasil survei. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Mas Duri bahwa kami mengambil tema 1 atau 2 putaran. Kenapa tema ini penting? Karena itu menjadi pertanyaan hampir seluruh orang, elit, kandidat, tim ses, bahkan pemilih secara umum. Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau 2 putaran siapa yang lolos? Atau di putaran kedua siapa yang berpotensi menang? Nah, itu kira-kira beberapa hal turunan. Meskipun tadi sudah disampaikan kita juga bicara di periode kampanye, kita juga sudah mengikuti beberapa debat, apalagi dalam 2 hari ke depan, nanti di hari Minggu akan ada debat keempat. Nah, tentu survei ini juga penting untuk memotret itu ya. Kebetulan nanti ada cawapres dan sebagian data yang punya hubungan terkait dengan debat juga kami akan sampaikan. Tapi untuk detailnya nanti akan kami sampaikan satu persatu. Sekali lagi, periode survei ini adalah menyambut tahun baru, yaitu awal Januari, dan menjadi tahun penentu. Jadi 2023 kemarin tahun politik, pencalonan, koalisi, dinamika politik, tahun ini adalah tahun penentu, di mana pilihan sudah terhidang, tinggal publik yang menentukan siapa yang akan dipilih. Nah, itu pengantar singkat kenapa penting untuk kemudian membaca bagaimana pergerakan di masing-masing kandidat ketika kampanye, sosialisasi sudah secara legal bisa dilakukan, semuanya boleh berbicara, boleh memasang alat peraga kampanye, penetrasi ke bawah dan seterusnya yang bisa jadi mengubah peta dukungan politik bagi masing-masing kandidat. Nah, sehingga ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan, kita rilis di siang hari ini. Pertama tentu adalah jantungnya dukungan politik atau elektabilitas capres-cawapres, dan kemudian ada peta-peta yang bisa jadi menjelaskan kenapa ada dinamika insentif elektoral, disinsentif elektoral pada satu kandidat dan kandidat lainnya. Dan kemudian kita juga mengukur, karena tema pentingnya adalah 1 atau 2 putaran, tentu kita juga perlu membaca bagaimana jika 2 putaran terjadi, yaitu hanya akan ada 2 pasangan. Nah, selanjutnya, sekali lagi, kita sudah memasuki periode kampanye, kita tepat di tengah-tengah ya, meskipun sudah tinggal 3 minggu lagi, tetapi mesin saya pikir sudah cukup panas di udara maupun di darat, sehingga kita juga perlu memotret bagaimana sebenarnya sosialisasi kampanye dari masing-masing paslon. Nah, selanjutnya adalah kita juga praktis hampir memasuki debat keempat, di mana publik sudah menonton performa dari baik capres maupun cawapres. Nah, sehingga debat juga penting untuk kita baca implikasi elektoralnya, bagaimana kemudian dia diterima oleh publik, persepsi publik yang bisa jadi berbeda dari cara elit maupun pakar mengevaluasi performa debat. Dan terakhir tentu adalah partai politik. Meskipun seluruh konsentrasi seolah-olah itu bicara soal capres-cawapres, partai politik tetap menjadi kunci bagaimana dinamika politik pasca pemilu ditentukan oleh perolehan kursi yang ada di Senayan. Termasuk juga partai mana saja yang kira-kira bertahan saat ini, atau ada yang pendatang baru yang masuk, atau kemudian ada yang dalam tanda petik terpaksa tersingkir. Nah, itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan di rilis pada siang hari ini. Nah, namun tak lupa, ini selalu saya ulang dalam setiap rilis,
dan tidak bosan saya sampaikan untuk memastikan bahwa poltreking berusaha untuk menjaga kredibilitas, integritas, profesionalitas kita, sehingga data yang kami sampaikan seobjektif mungkin berdasarkan temuan metode yang kami lakukan. Tentu populasi adalah seluruh pemilih ya, eligible voters, ya, 17 atau 17 tahun atau sudah menikah. Metodenya sama seperti periode sebelumnya yang sudah kita tes berkali-kali cukup bagus, yaitu multi-state random sampling. Konsekuensi dari 1.220 responden itu adalah 2,9% margin of error, sehingga apapun grafiknya kita harus berbicara terkait dengan statistical error yang menjadi limitasi di dalam metode survei. Jadi mohon diingat, margin of error kita adalah 2,9%. Apapun grafiknya itu perlu membaca simpangan dari 2,9%. Tak kalah penting adalah survei ini adalah tatap muka, jadi bukan survei telepon atau survei online dan metode lain, sehingga validasi data menjadi penting karena responden dalam tatap muka bisa mengekspresikan pilihan politiknya secara anonimus, yaitu mereplikasi hari H di mana setiap orang menentukan pilihan secara rahasia. Di dalam tatap muka dia tidak sedang ditanya, tapi dia diminta misalnya untuk memilih tanpa diketahui oleh enumerator maupun surveyor. Nah, untuk memastikan itu juga surveyor adalah mahasiswa yang sudah kita latih ya sebagai quality control kita. Nah, ini adalah flowchart yang secara metode juga sama seperti rilis survei sebelumnya. Yang intinya adalah kami memastikan seluruh tahapan dilakukan setaat mungkin terhadap prosedur. Randomisasi dan stratifikasinya itu setaat mungkin. Kekuatan survei terletak pada ketaatan dari pusat sampai peneliti lapangan terhadap prosedur yang sudah kita bakukan ya, yang sudah kita latih juga kepada seluruh enumerator. Nah, ini penting, sekali lagi, saya tidak lelah menjelaskan bagaimana kami memvalidasi data yang sudah kami peroleh dan kemudian melakukan tindak lanjut jika terjadi hal-hal yang perlu kami lakukan. Jadi spot check 20% di lapangan itu terus kami lakukan, yaitu mendatangi kembali responden yang sudah wawancara untuk memastikan mereka memang sudah diwawancara oleh peneliti kami di lapangan. Kedua adalah callback verifikasi data. Jadi kami tidak hanya menelpon 20%, 30%, 50%, tapi 100%. Kami memvalidasi seluruh data masuk, kita telepon kembali, kemudian kita cek dokumentasinya, tentu berdasarkan concern atau persetujuan dari responden ya terkait pengambilan foto dan juga geolocation. Kami sudah menggunakan aplikasi teknologi aplikasi yang melacak di mana wawancara dilakukan, di desa, di kelurahan yang sudah kami tentukan, itu juga kami verifikasi. Seluruh data kami verifikasi. Nah, juga karena kami sudah menggunakan teknologi yang real time, juga data dapat kami validasi begitu data masuk kita terima di data center. Nah, proses input data pun kami juga double check. Nah, keseluruhan mekanisme quality control ini sekali lagi bermuara pada satu hal, yaitu kualitas data. Nah, sehingga data-data yang kami presentasikan, baik itu elektabilitas maupun data lain, diharapkan sudah merepresentasikan populasi di Indonesia. Nah, itu muara dari serangkaian tahapan metode yang kami lakukan. Dan hasilnya jika kita cek di validasi sampel dengan populasi, teman-teman, Bapak Ibu bisa mengecek di mana perbedaan antara populasi dan sampel praktis jauh di bawah margin of error kita, yaitu 2,5%. Selisihnya hanya 0, nah itu hasil dari sebagian rentetan metode survei yang kita lakukan. Meskipun ini pengantar, tapi ini penting untuk kami sampaikan dan pastikan semuanya clear sebelum data kami rilis display. Nah, selanjutnya terkait dengan temuan penting ya yang
menjadi jantung adalah tentu elektabilitas para kandidat. Nanti akan disampaikan oleh Mas Hanta Yuda, termasuk dengan bagaimana implikasi peta yang kemungkinan akan terjadi atau cenderung konstan. Nah, kita tidak tahu, sehingga waktu kami persilahkan kepada Mas Hanta untuk menyampaikan hasilnya. Ya, terima kasih Arya dan Mas Duri. Baik, rekan-rekan media, teman-teman yang menyaksikan rilis kami hari ini, tadi sudah diantarkan oleh Mas Arya terkait dengan metodologi yang kami jaga, integritas dan validasi serta akurasinya. Kemudian sekali lagi peta ini adalah menggambarkan peta per hari ini, per pengambilan data, yaitu pada awal Januari 2024 yang lalu, persisnya di tanggal 1 sampai dengan 7 Januari 2024. Jadi itu petanya, dan kami sesuai temanya, lebih banyak nanti adalah memberikan data tren dari survei setiap bulan yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia, seperti apa peta terakhir. Agar saya tidak mengulang apa yang disampaikan oleh Mas Arya, dan seperti tadi, yang menjadi poin terpenting dari survei kami adalah ingin mendeteksi apakah Pilpres 2024 lebih berpotensi berlangsung dalam satu putaran atau dua putaran. Artinya kalau dalam satu putaran ada kandidat, pasangan kandidat yang berpotensi menang satu putaran dengan persyaratan 50% plus 1 sesuai dengan konstitusi, tersebar suaranya minimal 20% di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia. Kalau itu ada yang mencapai, maka Pilpres kita akan berlangsung satu putaran. Tapi kalau tidak memenuhi syarat konstitusional itu, maka Pilpres akan berlangsung dua putaran. Itu satu yang akan dijawab oleh survei ini, lebih banyak peluangnya kemana. Kedua, kalau berlangsung dalam satu putaran, siapa yang lebih berpotensi memenangkan pertarungan. Kalau dua putaran, siapa yang akan berlaga di putaran kedua dan siapa yang akan gugur di putaran pertama. Lalu di putaran kedua, bagaimana prediksinya, proyeksinya kalau berlangsung dua putaran, seperti apa petanya di Juni 2024 jika Pilpres berlangsung dalam dua putaran. Baik, saya akan mulai masuk pada ini adalah data terakhir survei Poltreking Indonesia tanpa pasangan. Ini ada kandidat kita untuk memvalidasi, kita tetap menanyakan pertanyaan personal, capres saja. Jadi perolehan pasangan capres nomor 1 Anies Baswedan 26,7%, kemudian Prabowo Subianto di 46,9%, Ganjar Pranowo 20,2%, yang tidak tahu dan tidak jawab 6,2%. Nah, ini adalah trennya, ini paling penting untuk kita amati, kita cermati bagaimana trennya. Kita membuat dari Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022. Kalau kita perhatikan di sini ada tren naik di bulan September, November, Desember, tapi nanti saya lebih mendalami dalam pasangan saja karena hasilnya agak mirip gitu. Kemudian trennya Anies kita bisa lihat ada kenaikan sedikit, lumayan kenaikan, kemudian Prabowo stabil atau stagnan, kemudian di Ganjar Pranowo trennya turun cukup drastis. Saya membaca pada dua survei terakhir. Nah, ini yang paling relevan untuk dibaca, data per hari ini, jantungnya dari survei ini. Yang lain tetap penting, tapi data paling penting yang ditunggu adalah ini, yaitu pasangan. Jadi kalau simulasi pasangan, ini adalah simulasi surat suara. Jadi ketika kita menanyakan kepada responden, para surveyor memberikan kertas suara persis seperti simulasinya, persis seperti kertas suara yang dicetak oleh KPU secara resmi. Jadi seperti itu. Dan hasilnya ini, pasangan nomor 01 adalah memperoleh 26,9%, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, perolehannya adalah perolehannya kalau kita perhatikan 26,9%. Ini kita lihat apakah trennya naik atau turun. Kemudian paslon 2 memperoleh 46,7%. Sedangkan Ganjar Pranowo, Mahfud MD perolehannya 20,6%. Yang undecided, yang tidak tahu dan tidak jawab 5,8%. Ini adalah data per 1 sampai dengan 7 Januari 2024 yang lalu. Jadi masih baru, tapi sebelum debat capres yang tanggal 7 Januari malam. Dan pengambilan data kita terakhir di tanggal 7. Jadi variabel debat terakhir tentu tidak masuk dalam survei ini.
Nah, bagaimana trennya? Ini paling penting. Mari kita lihat bagaimana tren dari survei terakhir kita. Kalau kita perhatikan di sini terlihat bahwa kenaikan pasangan ada pergeseran cukup signifikan itu adalah di survei November. Jadi dari September ke November ini ada variabel di mana sudah menentukan pasangan. Jadi garis putus-putus ini adalah simulasi belum berpasangan 3 capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Nah, ketika garis sudah sambung penuh begini, itu sudah berpasangan. Nah, ketika sudah berpasangan, kita perhatikan ada dinamika cukup signifikan perolehannya. Perolehan tertinggi itu di pasangan Prabowo Gibran itu kenaikannya dari 30 sampai 40%, hampir 2 digit kenaikannya signifikan ini. Ini satu. Nah, yang kedua, mulai ada tren penurunan pada Ganjar Pranowo terbaca juga di sini ketika Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto. Sementara Anies Baswedan juga mengalami kenaikan, kita lihat dari 18 ke 24%, sementara sempat stuck dan stabil dan sekarang trennya naik lagi. Jadi kalau dilihat trennya sekarang ini, paslon 1 Anies Baswedan mengalami kenaikan dari 23 menjadi 26,9%. Jadi ada kenaikan sekitar 3,8%. Ada kenaikan 3,8%. Kemudian Prabowo Gibran itu mengalami kenaikan sangat tipis sekali, hanya 1,5%. Jadi di dalam rentang margin of error 1,5% kenaikannya. Sementara Anies ada kenaikan di sekitar 3,8%. 3,8%. Nah, sementara Ganjar itu ada penurunan yang relatif signifikan ya, cukup sampai 6,7% ya, 6,7% ya, minus 6,7%. Nah, ini kalau kita lihat angka dinamikanya, dan ini adalah instrumen salah satu nanti kita akan memproyeksi apakah Pilpres akan lebih berpotensi 1 putaran atau 2 putaran. Nanti di bagian akhir saya akan menyampaikan analisa berdasarkan temuan survei terkini ini, bagaimana trennya. Kalau kita perhatikan trennya kan kuat, menguat, kemudian naik lagi. Kalau kita perhatikan kenaikan Prabowo Gibran itu 10%, kemudian naiknya 5%, sekarang naiknya cuma 1%. Jadi ada kenaikan tapi mulai melandai. Sementara Anies memang ada kenaikan yang cukup ini ya, dibandingkan sebelumnya stagnan, kemudian sekarang naik di 3,8%. Tapi juga yang menarik, ini Ganjar Pranowo mengalami penurunan yang relatif cukup signifikan. Itu temuan dari trennya. Lalu saya tinggal dulu terkait tren, nanti di bagian akhir saya akan menyampaikan analisa itu. Kemudian nanti di bagian evaluasi debat, kemudian bagaimana peta pemilu legislatif, dan bagaimana pengaruh sosialisasi, nanti Arya akan memaparkannya. Baik, saya akan lanjutkan. Ini peta persebarannya. Kalau diperhatikan di sini agak berbeda ya dari setiap peta klasternya. Sumatera itu 21,2%, Jawa Barat 17%, Jawa Timur 15%, Jawa Tengah 15,5%, kemudian Kalimantan, Bali, Nusa ada 11,2%, DKI, Banten 8,2%, Sulawesi 7,3%, dan Papua dan Maluku 4%. Jadi setiap wilayah regional yang kita bagikan itu berbeda. Nah, lalu bagaimana trennya? Mari kita lihat dari satu persatu. Ini tren Sumatera. Kalau diperhatikan Sumatera, Prabowo mengalami kenaikan di Sumatera, Anies mengalami penurunan, Ganjar mengalami penurunan cukup drastis. Kalimantan, Bali, Nusa, ini kita gabungkan, Prabowo mengalami penurunan di survei sebulan yang lalu dan sampai hari ini, kemudian Ganjar mengalami kenaikan, Anies mengalami kenaikan, kemudian Ganjar mengalami penurunan di Kalimantan, Bali, Nusa. Mari kita lihat Sulawesi, Prabowo, Gibran, dan Anies Muhaimin mengalami kenaikan trennya, Ganjar penurunan. Kemudian Maluku, Papua, Prabowo relatif stuck ya di margin error, sedikit cenderung turun tapi stuck. Anies mengalami
data indikatif yang relatif naik signifikan dan Ganjar turun signifikan. Jadi data cross-check ini ada data indikatif karena margin of error-nya relatif besar sehingga tidak bisa diprediksi persis angkanya, tapi bisa dibaca sebagai data indikatif naik atau turun gitu. Kemudian bagaimana dengan Jakarta dan Banten? Jakarta dan Banten, Prabowo Gibran mengalami tren turun, begitu juga dan Ganjar juga mengalami tren turun di Banten, sementara Anies mengalami sedikit kenaikan. Kemudian Jawa Barat itu Anies mengalami kenaikan, Ganjar mengalami penurunan, dan Prabowo relatif stagnan di angka 57 dan 56 selisih 0,7%. Kemudian di Jawa Tengah DIY ini menarik, perolehan Ganjar terus turun, kemudian perolehan Prabowo Gibran terus naik dan hampir bertemu, sudah diselisih margin of error. Jadi kalau plus minusnya itu hampir margin of error, jadi plus minusnya 2,9%, jadi bisa plus atau bisa minus ke bawah, jadi hampir bisa ketemu. Ada potensi kalau trennya berlanjut di Jawa Tengah, maka ada potensi cross atau paling tidak berimbang di 1 bulan mendatang kalau kita lihat trennya. Jawa Timur bagaimana? Untuk Jawa Timur ternyata di relatif stabil semuanya atau stagnan, perolehan tidak terlalu signifikan. Kita lihat perolehan Prabowo Gibran itu stabil, hanya selisih 0, di sebelumnya. Begitu juga dengan Ganjar, hanya selisih 0, dengan survei sebulan yang lalu. Begitu juga Anies, selisihnya juga hanya 0,6 dengan survei sebelumnya. Tidak ada kandidat yang naik atau turun untuk di Jawa Timur. Nah, rekan-rekan sekalian, lalu bagaimana kalau tadi dari sisi geografis area, sekarang kita masuk pada peta persebaran pasangan Capres-Cawapres berdasarkan demografi. Bagaimana segmen demografi ini, seperti tadi saya menjelaskan klasternya berbeda ya setiap ini. Mari kita buka satu persatu. Yang laki-laki dan perempuan, kalau kita perhatikan 50-50 dalam sampel yang kami ambil, 50% tapi kalau dari agama nanti beda. Ini pemilih laki-laki itu mengalami kenaikan untuk di pemilih ke Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin, penurunan pada pasangan Ganjar Mahfud. Pemilih perempuan, Anies mengalami kenaikan, Ganjar mengalami penurunan trennya, sementara Prabowo stuck di angka 46%, stabil di angka 46%. Lalu kita lihat bagaimana peta persebaran cross tabulasi yang beragama Muslim itu ada 86%, kemudian yang Protestan dan Katolik sekitar 10% dalam sampel yang kita ambil, seperti ini datanya. Kemudian ada yang agama lainnya, tentunya tidak kita masukin karena kita mengambil di angka di atas 10%. Nah, kalau diperhatikan pemilih Muslim di Prabowo itu stabil 45%, di survei sebelumnya sekarang di 45,9%. Kemudian di pemilih Ganjar itu mengalami penurunan di pemilih Muslim dari 25 menjadi 20%. Pemilih Anies mengalami kenaikan juga sedikit tapi masih di rentang margin error juga dari 25,7% menjadi 28,5%. Jadi di pemilih Muslim ada koreksi negatif pada Ganjar Pranowo, ada netral cenderung positif pada Anies dan juga di Prabowo. Lalu bagaimana dengan pemilih Protestan dan Katolik? Ini klasternya jumlahnya ada 10,3% di sampel kita. Pemilih Protestan Katolik pada Anies ada sedikit kenaikan. Nah, kenaikan juga signifikan pada Prabowo sekarang. Prabowo Gibran cukup tinggi kenaikannya berbanding lurus dengan penurunan pada Ganjar. Jadi bisa dibaca kira-kira pemilih non-Muslim itu dari Ganjar bermigrasi ke Prabowo Gibran. Cukup signifikan kalau dilihat dari bentangan tren ini. Kemudian Anies di angka naik sedikit gitu. Kita lihat selanjutnya ini dari sisi pendidikan. Dari sisi pendidikan ini trennya, saya hanya membaca kesimpulan tren terakhir membandingkan survei sebelumnya dan survei bulan ini. Yang tidak tamat SD itu pemilih Prabowo turun signifikan, kemudian Ganjar naik sedikit, Anies Baswedan naik cukup signifikan. Di pemilih tamat SD, Prabowo naik cukup lumayan signifikan, begitu juga Anies Baswedan mengalami kenaikan signifikan, tapi paslon nomor 3 Ganjar mengalami penurunan yang juga cukup signifikan. Kemudian untuk pemilih yang tamat SMP, untuk pemilih paslon 2 Prabowo Gibran, ini mengalami penurunan, stabil pada pemilih Ganjar Mahfud, juga relatif stabil sedikit
tren naik pada Anies Muhaimin. Bagaimana dengan pemilih tamat SMA? Yang tamat SMA, Prabowo Gibran mengalami kenaikan, tapi sangat tipis. Begitu juga Anies Baswedan mengalami kenaikan juga sedikit, tipis. Kemudian penurunan cukup signifikan pada pemilih Ganjar Pranowo. Ini adalah pemilih dari segmentasi diploma dan sarjana, jumlahnya bisa dilihat di bawah ya, 13,3%. Kalau tadi pemilih tamat SMP 17%, tamat SMA yang paling tinggi 41,2%, paling besar populasinya. Nah, sekarang yang diploma dan sarjana sekitar 13%. Tren terakhirnya pada pemilih Prabowo mengalami pemilih yang tamat diploma dan sarjana itu ke Prabowo naik dari 36 ke 40%. Ke Anies itu cenderung turun dari 39 ke 36%, yang Ganjar stagnan, relatif agak turun sedikit. Baik, rekan-rekan sekalian, mari kita lihat sekarang dari segmentasi etnis, suku. Kita hanya ambil 2 suku terbesar di Indonesia karena bisa dibaca datanya, sampelnya relatif lebih besar sehingga bisa dibaca lebih bisa lebih terukur karena margin of error-nya membentang lebih besar seperti saya katakan tadi. Populasi Jawa di sampel kita 36%, Sunda 14%, dan hasilnya seperti ini. Pemilih Jawa ini yang menarik, pada Anies Baswedan dan Muhaimin ada stagnan ya, dari 13 ke 12%, cenderung turun. Kemudian pemilih Ganjar juga cepat turun signifikan di survei bulan September ke November, kemudian mengalami kenaikan sedikit dan sekarang turun sedikit 36. Sementara pada Prabowo Gibran, pemilih Jawa itu sebelumnya tidak terkuat di Prabowo, ketika berpasangan dengan Gibran itu relatif naik signifikan ya di survei November, menjadi dari 25 ke 40%, kemudian naik tipis 42%, sekarang naik lagi di 46,8%. Ini adalah suku Jawa yang terbesar di populasi pemilih kita. Lalu untuk Sunda sebaliknya, kalau di pemilih Jawa Prabowo naik, di pemilih Sunda ini ada indikasi penurunan yang etnis Sunda. Sementara pada Anies Baswedan ada potensi kenaikan juga signifikan. Jadi di pemilih Sunda pada Prabowo dan Ganjar turun, ke Anies trennya naik. Kalau yang Jawa itu Prabowo yang naik, Ganjar dan Anies cenderung melemah. Mari kita lihat dari segmentasi berdasarkan jenis pekerjaan. Ini segmentasinya, klasternya, jumlah populasi di setiap berdasarkan penghasilan. Yang penghasilan di bawah 1 juta pada Prabowo mengalami kenaikan tipis, Anies mengalami kenaikan cukup lumayan, Ganjar turun. Di segmentasi pemilih yang kisaran pendapatan 1 juta sampai 2 juta, Prabowo naik, Anies juga sedikit naik, dan Ganjar turun. Lalu yang kisaran 2 juta sampai 3 juta, paslon nomor 2 trennya turun, begitu juga paslon nomor 3 turun, paslon nomor 1 naik. Di kisaran 3 juta sampai 5 juta pendapatan, paslon Prabowo Gibran trennya naik tipis, Anies naik lumayan, kemudian Ganjar dan Mahfud trennya turun cukup signifikan. Nah, terakhir yang segmentasi pendapatan di atas 5 juta, tapi segmentasi ini jumlahnya tidak besar ya. Nah, ini jumlah pada pemilih Prabowo mengalami kenaikan cukup signifikan, pada pemilih kepada Anies dan Ganjar trennya turun signifikan. Itu gambarannya. Nah, sekarang kita bergeser berdasarkan pengelompokan usia. Berdasarkan survei kita yang usia di bawah 22 tahun, Gen Z atau generasi Z sekitar 8,7%, yang paling besar itu generasi milenial. Milenial itu kisaran 23 sampai 40 tahun, itu 35% jumlah populasi pemilih kita. Generasi X yang usia 41 sampai 52 tahun sekitar 30,9%, dan terakhir baby boomers dan silent generation itu sekitar 25,2% yang usianya di atas 53 tahun. Nah, ini tren terakhirnya yang Gen Z. Pada Prabowo terus mengalami kenaikan setelah berpasangan dengan Gibran pada bulan September, November, Desember, Januari, kenaikan terus ini signifikan, generasi Z-nya naik. Pada Ganjar justru turun, pada Anies pernah naik, pernah turun, dan sekarang agak naik sedikit. Kemudian pemilih milenial, pada Prabowo agak menurun sedikit, Anies trennya naik, dan
pada Ganjar turun. Dan jangan lupa segmentasi ini paling banyak milenial dan generasi X. Lalu generasi X pada Prabowo yang naik, kalau dilihat ini kebalikan. Prabowo agak turun sedikit, tapi di generasi X ini Prabowo naik cukup signifikan dari 36 ke 45. Anies Baswedan juga naik, tapi di margin of error dari 26 ke 28%. Sementara Ganjar mengalami penurunan cukup signifikan. Terakhir yang usia di atas 53 tahun, ini relatif tidak terlalu signifikan pada Prabowo, stagnan di angka 45 ke 44 di margin of error. Kemudian Ganjar juga ada penurunan tapi tidak signifikan dari 31 ke 28%. Anies Baswedan mengalami kenaikan dari 18 ke 22%. Itu peta dari usia seperti apa. Nah, satu lagi ini juga penting dari secara sosiologis, bagaimana peta persebaran kekuatan elektabilitas pasangan capres dan cawapres dari sisi terasosiasi kepada organisasi terutama yang terbesar di Indonesia. Pertama NU yang merasa terasosiasi, bagian dari NU ternyata besar sekali 52,4%, ke Muhammadiyah 5,6%, organisasi lainnya 6,6%. Bagaimana peta persebarannya? Mari kita lihat, ini pemilih yang merasa bagian dari NU, terasosiasi dengan NU, itu tren ke Prabowo Gibran naik dari 40,7% semakin menguat ke 48,2% di survei bulan yang lalu dan Desember ke Januari, dan makin melemah cukup signifikan pengurangan basis massa NU ke Ganjar dari 31 menurun ke 22%. Sementara ke Anies stabil dari 24 ke 25%, hanya naik 1%. Bagaimana pemilih Muhammadiyah? Pemilih Muhammadiyah tapi klasternya tidak sebesar NU. Tadi Muhammadiyah hanya sekitar 5,6%. Nah, ini ke Prabowo relatif turun tipis dari 54 ke 50%. Anies Baswedan stabil 22 ke 22, kemudian Ganjar mengalami kenaikan pada pemilih Muhammadiyah. Nah, selanjutnya mari kita lihat, ini juga penting, ada faktor NU yang tadi saya sampaikan, ada faktor peta persebaran berdasarkan geografis tadi pertama, kewilayahan kita bagi secara regional, kemudian ada peta persebaran dukungan kepada capres-cawapres berdasarkan basis demografi, usia, pendapatan, profesi, kemudian juga tadi basis organisasinya, NU dan seterusnya. Dan ini tidak kalah pentingnya faktor Jokowi berdasarkan efek elektoral Jokowi, karena tingkat kepuasan kepada Jokowi itu memiliki korelasi kepada elektabilitas pasangan capres-cawapres, mengingat Jokowi dalam persepsi publik berada di misalnya di salah satu pasangan kandidat, dan apalagi ada Gibran, wakilnya pasangan Prabowo Subianto adalah putra Pak Jokowi. Mari kita lihat bagaimana dampaknya. Pertama kita lihat dari tingkat approval rating pada pemerintahan Jokowi, tingkat kepuasan kepada Jokowi secara personal, pemerintahan Jokowi artinya kepada Jokowi personal saja, tidak digabung dengan wapresnya, angkanya 78,4%. Ini sebenarnya angka yang stabil, tidak naik dan tidak turun, karena di survei poltreking sebelumnya kisaran 76-77%, berada di rentang margin of error. Poin yang ingin saya katakan adalah tingkat kepuasan kepada Jokowi itu tidak mengalami penurunan pun tidak mengalami kenaikan, artinya stabil. Nah, variabel ini nanti berbanding lurus sebenarnya dengan perolehan Prabowo Gibran kalau kita perhatikan. Seperti apa nanti relasi kita lihat. Nah, kemana 78% pemilih Jokowi ini tersebarnya? Paling banyak, lebih dari separuhnya ke Prabowo Gibran, 53%. Kemudian kedua, dia seperempat pemilihnya, hampir seperempat ke Ganjar Mahfud, dan ada sekitar 18% ke Anies Muhaimin. Jadi ini tergambar. Basis utama, kolam elektoral berjumlah 78% ini dikuasai dominan oleh Prabowo Gibran. Lalu yang tidak puas pada kinerja Jokowi, tetapi angkanya 17,8%, ini lebih banyak ke Anies Muhaimin, baru ke Prabowo Gibran dan Ganjar. Dan ini konsisten dengan survei-survei poltreking sebelumnya, kalau dibaca, kalau ada artinya yang kolam puas itu lebih banyak Prabowo Gibran, yang tidak puas lebih banyak ke Anies Muhaimin. Artinya kalau tingkat kepuasan pada Jokowi trennya naik, maka dia berbanding lurus dengan perolehan elektabilitas Prabowo Gibran. Dan korelasinya berbanding terbalik dengan tren elektabilitas Anies Baswedan. Jadi bisa kita baca, kalau ternyata tingkat kepuasan pada Jokowi turun, itu kabar baik bagi Anies Baswedan, karena kemungkinan elektabilitasnya naik.
Pun sebaliknya, kalau tingkat kepuasan kepada Jokowi naik, maka kabar baik bagi Prabowo, kurang baik bagi Anies. Karena Prabowo yang akan naik bersama Gibran, Anies tertekan pertumbuhan elektoralnya dari kolam pemilih pendukung, tanda petik pendukung Jokowi. Mereka sudah cukup diametral karena membangun narasi keberlanjutan dan narasi perubahan. Dan di tengah, sebenarnya ada Ganjar Pranowo juga, yang juga berebut di kolam pendukung Jokowi bersama Prabowo Gibran. Nah, bagaimana trennya? Ini seperti yang saya sampaikan, tren pemilih yang puas, yang jumlahnya 78% tadi, kepada Prabowo Gibran semakin menguat. Tadi 47%, sebelumnya hanya 28,9% di September, November menjadi 39%, Desember 47%, Januari semakin kokoh 53%. Pemilih Jokowi atau pendukung Jokowi, karena Jokowi bukan peserta pemilu, pendukung Jokowi yang paling tidak mengapresiasi positif kinerja Jokowi itu semakin kuat ke Prabowo Gibran, semakin melemah ke Ganjar Pranowo. Dan Anies tidak terlalu signifikan karena seperti saya katakan tadi tidak memiliki korelasi, dia justru korelasi terbalik. Jadi kalau kita lihat tren ini terbaca bahwa ada eksodus, ada migrasi yang cukup signifikan dari pemilih yang tadinya pendukung Jokowi dari Ganjar bergeser atau bermigrasi ke Prabowo cukup signifikan. Kita bisa lihat ini rentang trennya semakin menjauh. Sempat di Ganjar lebih tinggi pada September, kemudian cross pada November, Desember menjauh, Januari semakin jauh pada pendukung Jokowi. Jadi memang makin kuat Jokowi, pemilih Jokowi bermigrasi ke Prabowo Gibran, pergi dari Ganjar. Nah, jadi ini jawaban apakah Mas Ganjar akan semakin naik, ya harus membalik tren ini. Sebaliknya kalau Prabowo Gibran ingin semakin kuat, kokoh elektabilitasnya, harus semakin mengambil potensi pemilih Ganjar Pranowo. Nah, kita lihat pemilih yang tidak puas kepada pemerintah Jokowi itu seperti saya katakan berbanding terbalik dengan Anies Baswedan, dan bagi yang puas, yang tidak puas justru berbanting lurus. Kita lihat ini semakin tinggi, yang tidak puas pada kinerja Jokowi semakin tinggi menjulang juga ke Anies Baswedan. Jadi kalau semakin banyak nggak puas pada Jokowi, ya Anies akan nambah. Ini angkanya kelihatan dari 31, 37, 44, 62. Persoalannya memang yang tidak puas tidak terlalu signifikan kenaikannya secara klasternya. Lalu pada Prabowo juga semakin turun. Jadi orang yang tidak puas pada Jokowi semakin mantap terkonsolidasi ke Anies, semakin menjauh dari Prabowo Gibran. Dan tidak terlalu determinan variabelnya ke Ganjar Pranowo. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau dari tren ini yang bisa dibaca, pemilih atau pendukung Jokowi itu bertarung antara Prabowo dan Gibran, antara Prabowo dan Ganjar. Dan per hari ini migrasinya itu mengarah ke Prabowo, berkurang di Ganjar, bergeser, banyak pindah, berhijrah ke Prabowo. Yang tidak puas pada Ganjar tidak terlalu signifikan, tapi terlihat yang tidak puas itu semakin kokoh ke Anies Baswedan, semakin melemah ke Prabowo Gibran. Ini variabel penting, efek Jokowi atau Jokowi efek ini ternyata cukup memiliki dampak signifikan, dan itu terbukti. Seperti saya katakan tren di awal, pada faktor Jokowi itu yang membuat elektabilitas Prabowo menjadi naik ketika dia berpasangan dengan Gibran. Nah, lalu pasangan yang paling layak kita tanyakan terus ini di setiap survei, mana pasangan capres-capres paling layak meneruskan Jokowi. Nah, ini memang signifikan dianggap publik Prabowo Gibran, dan sekarang sudah stabil atau stuck di 48%. Ke Ganjar memang melemah, Anies tidak terlalu determinan. Jadi yang dianggap layak pada Prabowo Gibran, yang dianggap paling tepat melanjutkan program Jokowi juga Prabowo Gibran. Ini terkonfirmasi dari data ini. Baik, kita geser sekarang. Bagaimana pengaruh pemilih yang kalau ditanya berdasarkan pengaruh Jokowi atau arah dukungan Jokowi itu yang menyatakan mempertimbangkan 37 sekitar berapa sekarang Januari 35%, kemudian yang akan memilih mengikuti langsung pengaruh Jokowi itu sekitar 19,8%, ya tidak memilih, tidak berpengaruh pada dukungan Jokowi 26,2%. Nah, mari kita lihat yang mempertimbangkan. Yang mempertimbangkan semakin melemah ke Ganjar, stabil atau stuck di Prabowo, menguat di Anies. Jadi kalau orang ditanya pengaruh Jokowi seperti apa, hanya sekedar mempertimbangkan, mereka lebih banyak memilih ke Anies hari ini, baru ke Prabowo dan Ganjar terakhir. Kemudian yang pemilih kalau ditanya apakah dia mengikuti arah dukungan Jokowi, itu memang cenderung ke Prabowo Gibran, semakin menguat.
36-64% pada bulan November, Desember 64%, Januari menjadi 80%. Jadi orang pemilih militan, pemilih fanatik Jokowi itu memang ke Prabowo Gibran. Kelihatan di sini dan semakin menjauh melemah ke Ganjar dan juga ke Anies. Nah, ini adalah pemilih kontra Jokowi yang tidak mengikuti arah dukungan Jokowi. Kita bisa lihat arahnya semakin menguat ke Anies Baswedan, melemah ke melemah ke Prabowo dan Ganjar stabil. Jadi kalau dilihat faktor Jokowi itu berpengaruh kuat kepada dua pemilih yang pendukung Jokowi, menguat ke Prabowo Gibran, mengambil dari basis yang sebelumnya ke Ganjar sekarang semakin ke Prabowo Gibran, yang tidak suka atau tidak mengikuti arah Jokowi atau tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi itu cenderung menguat ke Anies Baswedan dan tidak berpengaruh ke dua kandidat yang lainnya. Jadi salah satu yang harus dideteksi dinamika elektoral dari temuan ini adalah bagaimana dinamika tingkat kepuasan publik atau pemilih kepada Presiden Jokowi. Itu variabel penting berdasarkan data survei. Kalau stabil, relatif tidak mempengaruhi dinamika. Hari ini kan dinamikanya tidak terlalu signifikan. Tapi kalau ada penurunan signifikan, maka itu akan merubah peta. Atau ada kenaikan signifikan akan merubah peta. Dengan kata lain, kalau tingkat kepuasan Pak Jokowi melampaui di atas 80%, itu ada potensi Prabowo Gibran semakin tinggi dan ada terbuka peluang satu putaran. Tapi kalau sebaliknya, tingkat kepuasan pada Jokowi melemah, itu semakin besar peluang untuk Pilpres 2 putaran dan semakin besar pertumbuhan pada Anies Baswedan untuk meningkatkan elektabilitasnya. Jadi itu yang kita lihat. Tapi per hari ini kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, relatif stabil, tidak terlalu naik signifikan dan juga tidak turun. Itu faktor Jokowi simpulannya. Nah, bagaimana dengan pemilihnya? Ini memperkuat data yang saya simpulkan tadi, pemilih Jokowi 2019 dan ini pemilih Prabowo. Pemilih Jokowi 2019 itu yang tadinya ke Ganjar Pranowo 55% di bulan September, kemudian makin turun November, Desember, Januari, sekarang tinggal 32% ke Ganjar. Sementara ke Prabowo Gibran menguat, dia berbalik. Pemilih Jokowi 2019 itu dari 16%, kemudian jadi 27, 35 pada bulan Desember, sekarang menjadi 43, sudah cross. Lebih banyak pemilih Jokowi 2019 itu sudah lebih banyak Prabowo. Survei poltreking sebelumnya itu masih Ganjar, kita perhatikan. Masih Ganjar lebih banyak pemilih 2019. Sekarang sudah cross di pemilu kali ini ke Prabowo Gibran. Lalu pemilih Prabowo kemana? Kalau pemilih Jokowi 2019 itu cara bacanya, dia ada pertarungan antara Prabowo Gibran versus Ganjar Mahfud. Dan sudah terlihat di sini. Dan tidak berpengaruh pada Anies Baswedan. Flat saja Anies. Kemudian mereka bertarung di sini dan di sini Ganjar semakin melemah, Prabowo Gibran semakin menguat. Itu di basis Pilpres 2019 lalu yang memilih Jokowi. Bagaimana dengan pemilih Prabowo 2019? Pemilih Prabowo 2019 kalau kita perhatikan pertarungan dua orang juga antara Prabowo dan Anies Baswedan. Karena ini basis Prabowo, tadi basis Jokowi, bergeser dari Ganjar sudah bergeser ke Prabowo, sekarang basis Prabowo 2019 karena Pak Prabowo juga peserta Pilpres 2019. Nah, pemilih Prabowo kalau kita lihat itu relatif sempat turun, kemudian naik, stabil, naik sedikit dan sekarang turun sedikit. Nah, kalau kita perhatikan pemilih Prabowo ada penurunan sedikit. Jadi pemilih Prabowo yang tetap memilih Pak Prabowo itu sebelumnya 63%, sekarang 58%. Seperti Jawa Barat, DKI, dan sebagainya. Nah, sementara ke Anies ada kenaikan. Ini agak mirip. Penurunan sedikit pada Prabowo Gibran itu berbanding lurus dengan kenaikan pada Anies Muhaimin, tapi tidak terlalu signifikan, hampir di margin of error, sekitar 3-4%. Sementara pada Ganjar tidak terlalu signifikan. Ini pola yang menarik sebenarnya data-datanya, pola pergeserannya, cermati saja. Pergeserannya kita mulai dari yang Jokowi Prabowo, pemilih Jokowi Prabowo 2019, cermati yang kedua ada tingkat kepuasan kepada Jokowi. Dan itu memiliki korelasi pada dinamika elektabilitas pasangan. Baik, rekan-rekan sekalian, mari kita bergeser ke tipologi pemilih. Ada dua sub lagi, pemilih ini juga penting, setiap capres, dalam debat, dalam sosialisasi harus memiliki pendekatan yang berbeda. Pemilih rasional dia memilih karena latar belakang kinerjanya, rekam jejaknya, kompetensinya, kapabilitasnya, itu pemilih rasional, biasanya dia memilih karena faktor itu. Pemilih psikologis memilih karena dianggap muda, dianggap ramah, dianggap tegas, misalnya dianggap merakyat, dan seterusnya, lebih pada personality, kekuatan personal.
Yang ketiga, karakter personal. Yang ketiga adalah pemilih sosiologis, memilih karena faktor agama, kesamaan daerah, wilayah, basis sosiologis seperti NU tadi, kemudian juga suku, etnis, seperti itu akan kita masukkan pada tipologi pemilih sosiologis. Kemana sebarannya? Pemilih rasional, ini mirip dengan hasil elektabilitas sebenarnya. Pemilih rasional itu ke pasangan Anies Mohaimin 24,5%, ke Prabowo Gibran 47,6%, ke Ganjar Mahfud 23,8%. Pemilih psikologis kita, ini banyak anak-anak muda, pemilih milenial dan Gen Z, itu ke Anies 20%, ke Prabowo 57,6%. Tadi kan terlihat kenaikan Gen Z sangat tinggi di Prabowo Gibran, dan memang lebih tinggi dari elektabilitasnya 57,6%, ke Ganjar Mahfud 17,2%. Terakhir, tipologi sosiologis. Nah, ini yang menarik, pemilih sosiologis lebih banyak ke Anies Mohaimin, kemudian Prabowo Gibran, baru ke Ganjar Mahfud. Ini peta tipologi. Ini menarik datanya bagi bahan untuk bersosialisasi, strategi dan sebagainya. Bagaimana trennya? Pemilih rasional semakin untuk Prabowo Gibran, pemilih rasionalnya menguat, naik trennya. Ke Ganjar melemah, turun, Anies stabil. Pemilih psikologis sangat signifikan kenaikannya di pemilih nomor 2, Prabowo Gibran, turun drastis pada Ganjar Mahfud, dan stabil naik sedikit pada Anies Mohaimin. Sementara pemilih sosiologis sebaliknya, ada penurunan di Prabowo Gibran, ada kenaikan signifikan pada Anies, dan ada penurunan sedikit pada Ganjar. Ini menarik juga, pemilih sosiologis turun di Prabowo, naik di Anies. Pemilih sosiologis menguat di Anies, melemah sedikit di Prabowo. Pemilih psikologis dan rasional ini menguat di Prabowo, dan yang lain di Ganjar yang turun. Jadi kalau kita lihat pola memangsa suaranya itu, Ganjar di depan, kemudian dari berbagai macam segmentasi tadi, pemilih Jokowi kah, wilayah kah, tipologi kah, Prabowo Gibran itu lebih pada memangsa pemilih Ganjar. Sementara Anies di belakangnya agak sedikit juga, tapi tidak terlalu signifikan seperti migrasi pemilih Ganjar ke Prabowo Gibran, tapi juga ada pemilih yang bermigrasi dari Prabowo ke Anies, tapi tidak signifikan. Jadi polanya Anies mengambil basis Prabowo, Prabowo mengambil basis Ganjar, tapi Prabowo mengambil Ganjarnya dari Ganjar itu lebih besar ketimbang Anies mengambil basisnya Prabowo. Itu polanya makin terbaca. Nah, ini sekarang kita berdasarkan kemantapan pilihan. Ini penting karena pemilu tinggal 1 bulan, tingkat kemantapan semakin tinggi tentunya. Kita lihat trennya. Yang mengatakan strong voters mantap itu sudah 67,7%. Kemana mereka? Ke Anies 27%, ke Prabowo 50%, ke Ganjar 20%. Ini pemilih 67% kemungkinan kecil untuk berubah, alias kemungkinan besar tetap memilih dengan pilihan hari ini, sebulan ke depan pilihannya. 67,7% itu sebarannya ke sini. Bagaimana dengan pemilih yang masih mungkin berubah? Jadi kita membaginya strong voters itu yang sudah mantap, yang ini masih mungkin berubah. Dia sudah memilih tapi masih goyah-goyah. Bukan undecided, dia udah punya pilihan tapi masih mungkin berubah. Jumlahnya 22,8%. 22,8%. Kemana 22,8% ini? Ke Anies 25%, ke Prabowo Gibran 42%, ke Ganjar Mahfud 22,4%. Jadi ini masih mungkin berubah. Lalu kita lihat trennya. Strong itu pemilih yang strong pada Prabowo menguat dari 43 sampai menjadi 50% dibandingkan survei sebulan yang lalu. Pada Ganjar menurun dari 29 menjadi 20%. Pada Anies naik sedikit 24 menjadi 27%. Pemilih yang swing masih mengambang, masih galau, itu ke Prabowo 46 menjadi 42, kemudian ke Ganjar dari 23 ke 22, Anies dari 23 ke 25. Jadi tidak terus signifikan di dalam MOE semua, dan jumlah swing votersnya kalau kita perhatikan semakin yang strong semakin naik ini. Dari 32 pada bulan September yang orang mantap, November menjadi 49%, Desember menjadi 60%, Januari menjadi 67%. Jadi begini rumusnya, hukum elektoralnya, semakin mendekati pemilu, pemilih mantapnya semakin naik. Pemilih yang masih swing, masih mungkin berubahnya, makin turun. Mari kita lihat. Bulan Juli masih 59%, September 50%, November 37%, Desember tinggal 32%, Januari tinggal 22%. Poinnya apa?
pemilih yang makin mantap semakin naik, pemilih yang galau, yang masih ragu semakin melemah. Tapi masih ada 22,8%, dia sudah punya pilihan tapi masih mungkin berubah. Mari kita lihat sekarang terakhir peta persebaran berdasarkan pasangan capres-capresnya berdasarkan pilihan partai politik. Dari mana partai A sesuai dengan dukungannya, kita tahu paslon 1 didukung oleh 3 partai, kemana arah dukungannya, mari kita lihat seperti ini. Pemilih PKB itu trennya, nanti dari sisi pileknya Arya Budi yang akan lebih menjelaskan bagaimana faktor tren pilek dan seterusnya, tapi saya akan melihat dari sisi perolehan dukungan partai kepada kandidat. PD Perjuangan itu semakin sudah solid, 71% ke Ganjar paling banyak, Gerindra paling banyak ke Prabowo sudah 97%, Partai Golkar paling banyak ke partai capres yang dia dukung 68%, PKB juga 65% ke Anies Muhaimin ke partainya, Partai Nasdem juga ke Anies Muhaimin 79% paling banyak, PKS paling banyak ke Anies Muhaimin 76%-nya, Partai Demokrat juga 50-30% paling banyak Prabowo Gibran. Kemudian Partai Amanat Nasional paling banyak ke pilihannya ke Prabowo Gibran 66%, PAN agak pecah tapi ke Anies 32%, ke Prabowo 23% dan ke Ganjar 9%. Jadi Anies dan Ganjar imbang pemilih P3. Nah, ini trennya pemilih PKB semakin solid ke ini 3 partai pendukung paslon 1 Anies Muhaimin. 3 partai pendukung Anies Muhaimin semakin solid. Dari sebulan yang lalu pemilih PKB dari 42 menjadi 65, pemilih Nasdem dari 50 menjadi 79%, pemilih PKS yang tadinya 42% sekarang menjadi 76% sudah solid mengarah mendukung ke capres yang mereka dukung. Jadi sudah linier semua. Bagaimana dengan paslon 2? Ada 4 partai pendukung paslon nomor 2, Gerindra juga semakin solid dari 71 menjadi 97%, ini paling signifikan. Golkar dari 68 stabil ya, menjadi 68%. PAN ini kenaikan signifikan. Kita lihat sosialisasi PAN bersama Prabowo Gibran kan semakin masif juga. Ini ada dampak kenaikan pemilih PAN dari 42 menjadi 66%, semakin solid mendukung Prabowo Gibran. Pemilih Demokrat juga dari 48 menjadi 53%. Juga linier sama dengan paslon 1, koalisi partai di paslon nomor 2 juga relatif stabil dan terkonsolidasi. Semakin solid. Nah, bagaimana dengan paslon nomor 3, Prabowo pasangan Ganjar Mahfud MD, 2 partai utamanya, partai dan parlemen saja yang kita ukur. PD Perjuangan yang tadinya melemah 71 menjadi 50%, sekarang sudah semakin kembali ya, pemilih PDIP semakin menguat juga menjadi 71%. Pemilih P3 yang tadinya ada di 70% kemarin sudah naik ke 29%, juga linier. Itu kira-kira data persebaran pemilih berdasarkan partai politik. Lalu terakhir, sebelum kita menyimpulkan terkait 1-2 putaran, efek elektoral atau kotel efek ekor jas dari partai politik kalau kita perhatikan bagaimana dari pemilih Prabowo Gibran, kita balik kalau tadi pemilih partai cenderung kemana pilihannya ke Pilpres, sekarang kita balik cross tabulasinya, pemilih partai politik itu kemana, supaya kita pengen membaca yang paling banyak mendapatkan berkah elektoral kotel efek ekor jas dari paslon 2 siapa, paslon nomor 1 siapa, ini urutan yang paling banyak ya, yang paling tinggi. Prabowo Gibran itu 46,7% elektabilitasnya, paling banyak didapatkan oleh Partai Gerindra. Gerindra dapat 41%, ini kotel efek ekor jasnya paling banyak Gerindra. Yang kedua adalah Golkar, dapat lumayan 15,6%, PDIP masih lumayan. Jadi yang paling tinggi adalah partainya Gerindra. Jadi terasosiasi memang Gerindra Prabowo Subianto. Lalu Anies Muhaimin ini menarik, dia sharing kedua partai sama-sama kuat. Lihat pemilih Anies Muhaimin itu ke Nasdem 23%, ke PKB 24%, juga ke PKS 21%. Bagi rata mereka. 24% ke PKB, 23% ke Nasdem, 21% ke PKS efeknya. Sementara Ganjar Mahfud itu didominasi dampaknya hanya oleh PD Perjuangan, hampir 70%, yang lainnya sangat kecil sekali. Jadi kalau kita baca, Prabowo didapatkan oleh PKB, didapatkan oleh Gerindra partainya 41%, tidak sebesar PD Perjuangan tadi, berbagi dengan Golkar dan lain-lain. Anies Muhaimin terbagi rata kepada partainya, PKB, Nasdem, dan PKS, sementara Ganjar Mahfud itu didominasi oleh PDI Perjuangan.
Baik, rekan-rekan media, terakhir ini bagian saya, setelah ini saya serahkan kepada Saudara Arya yang akan mengupas tentang efek debat, efek sosialisasi, karena itu punya dampak juga, dan bagaimana peta pileg. Dan saya akan membaca dari sisi terakhir tadi, seperti prolog yang disampaikan oleh Mas Duri maupun Arya. Pilpres sebenarnya lebih berpotensi 1 atau 2 putaran. Kalau 2 putaran, potensi 2 putaran, apa sih prakondisinya? Kalau 1 putaran, apa juga prakondisi politik elektoralnya? Nah, kalau sekiranya ada potensi 1 putaran, siapa yang berpotensi berdasarkan data? Kalau 2 putaran, siapa yang lebih berpotensi? Nah, di 2 putaran, siapa yang akan menang? Dan seterusnya, mari kita lihat datanya. Saya mulai dari data yang tadi. Kalau kita perhatikan, baca tren kenaikan pada yang paling tinggi, paslon nomor 2. Ada kenaikan yang menarik dari September ke November, 30 menjadi 40, sekitar hampir 10%. Kenaikannya signifikan ketika Prabowo berpasangan dengan Gibran. Itu 1 poin. Yang kedua, kenaikan itu berlanjut menjadi 5%. Jadi 10%, trennya menjadi 5%. Setelah 5%, Desember ke Januari kenaikannya cuma 1,5%. Poinnya apa? Pada Prabowo Gibran ada kenaikan, tapi kenaikannya mengalami pertumbuhannya turun. Jadi dari 10 kenaikan menjadi 5, kemudian menjadi 1,5%. Mulai melandai. Kalau ini misalnya kenaikan 10 menjadi 5 lagi, kalau kita baca analisis tren, maka potensi 1 putaran terbuka semakin besar. Kalau berdasarkan tren ini, potensi 2 putaran relatif lebih besar terbuka ketimbang 1 putaran. Kalau dinamika politiknya tidak terlalu fluktuatif, kalau kita baca begini. Misalnya naiknya 1-2% lagi, ya berarti masih di bawah 50%. Artinya apa? Tanpa kita tidak membahas ini karena ini masih jauh trennya. Anies ada kenaikan juga, maka dari data ini potensi 1 putaran tidak lebih besar dari potensi 2 putaran. Untuk mengatakan bahwa peluang 1 dan 2 putaran relatif masih 50-50, masih terbuka kedua-duanya. Bagaimana untuk membaca 1 akan 1-2 putarannya? Seperti saya katakan tadi, analisanya ada 3 variabel yang harus dicermati. 1, cermati tingkat kepuasan kepada Presiden Jokowi. Kalau tingkat kepuasan pada Jokowi tiba-tiba dalam sebulan terakhir menaik signifikan, maka ada potensi Pilpres terbuka 1 putaran. Karena pemilih akan bergabung ke memilih Prabowo Gibran paslon nomor 2. Tapi kalau kedua pasangan pemilih tingkat kepuasan atau approval rating kepada Jokowi itu melemah, itu atau paling tidak stabil seperti sekarang, maka potensi untuk 1 putaran tidak terbuka seperti sekarang, dinamikanya flat seperti sekarang, datar. Atau yang ketiga, tingkat kepuasan pada Jokowi justru turun, maka itu potensi 2 putaran semakin terbuka. Nah, karena pertumbuhan Anies yang semakin naik, sementara pertumbuhan elektabilitas Prabowo Gibran tertahan. Artinya apa? Kinerja Jokowi menjadi variabel penting untuk melihat dinamika kenaikan ini. 1 itu. Yang kedua, cermati di basis Prabowo 2019. Tadi trennya ada sedikit penurunan pada Prabowo, ada kenaikan pada Anies, sedikit. Tapi kalau itu berlanjut trennya, justru ada migrasi dari pemilih Prabowo ke Anies, maka potensi 2 putaran lebih besar. Tapi kalau sebaliknya, pemilih ke Prabowo pulang lagi, yang tadinya dari Prabowo memilih Anies kembali ke Prabowo, trennya itu kabar untuk 1 putaran terbuka. Tapi tren terakhir tadi, kalau diingat dibuat data tadi, trennya agak sedikit melemah ke Prabowo, sedikit tapi kemudian ke Anies naik. Di basis Prabowo sebenarnya belum ada potensi kenaikan lagi. Ada stagnan pada pemilih Prabowo di basis Prabowo 2019. Artinya apa poin kedua ini? Potensi 1 putarannya belum begitu meyakinkan untuk konklusif. Maka potensi 2 putaran relatif masih terbuka. Meskipun 1 putaran juga seperti saya katakan masih dinamis, ada peluang. Nah yang ketiga, cermati basis-basis Jokowi. Apakah migrasi dari Ganjar ke Prabowo ini eksodusnya terus migrasinya semakin besar. Tapi kalau sudah mulai makin melandai, maka potensi 2 putaran lebih besar. Tapi kalau Ganjarnya semakin turun, kemudian berpindah yang semakin banyak ke
Prabowo, maka potensi suatu putaran juga terjadi. Jadi kalau berdasarkan Pilpres kita di 2009 yang lalu ada 3 pasang, pertama SBY Budiono di luar konteks survei ya, kemudian ada Mega Prabowo, yang ketiga adalah JK Wiranto, itu dalam satu putaran perolehannya nomor urut 2 waktu itu Prabowo Budiono sekitar 60%, kemudian nomor 2-nya yang mengusung ini keberlanjutan ya, Pak SBY dengan lanjutkan, kemudian nomor 1-nya Ibu Mega, mengusung perubahan juga pada saat itu, perolehan sekitar 30%, Pak JK yang sangat rendah sekitar 12% kalau nggak salah. Nah, ini ada potensi kalau satu putaran harus seperti peta Pilpres arahnya. Nah, tapi kalau tidak mengarah ke sana, maka masih mungkin 2 putaran. Nah, berdasarkan tren ini, maka simpulan sementara kita, kalau diperhatikan, masih mungkin berdasarkan 3 hal tadi ya, tingkat kepuasan pada Jokowi, korelasinya itu berbanding lurus dengan perolehan Prabowo Gibran, berbanding terbalik dengan perolehan perolehan Anies. Jadi kalau naik, maka Prabowo Gibran akan naik. Kalau turun, Prabowo Gibran akan turun. Itu kan lurus, berbanding lurus. Dengan Anies berbanding terbalik. Kalau kepada Jokowi kepuasannya naik, kepada Anies turun. Kepada Prabowo, jika kepuasan kepada Jokowi turun, Anies cenderung naik. Nah, itu korelasinya. Kemudian di basis Jokowi, pertarungan Prabowo versus Ganjar sebenarnya. Prabowo Gibran versus Ganjar, itu lihat baca. Yang ketiga, bagaimana basis Prabowo berdasarkan survei, itu pertarungan Prabowo versus Anies Baswedan. Karena itu lebih cenderung dari data survei tren per hari ini, kalau kita lihat ini tinggi, jadi 10 menjadi 5 menjadi 1, maka potensi 2 putaran relatif lebih terbuka berdasarkan data survei per hari ini. Itu simpulan satunya. Kemudian yang kedua, tetapi potensi satu putaran masih terbuka jika ada beberapa prasyarat, nanti saya akan sampaikan. Satu, kalau kinerja Jokowi. Faktor ada 3 faktor kinerja Jokowi, kinerja Prabowo, dan kinerja Gibran. Nah, ini akan mempengaruhi perolehan paslon 2. Kalau tingkat kinerja Jokowi, performa pemerintahannya naik, kemudian performa Prabowo mempertahankan basis atau mengambil balik pemilih Anies kepada Prabowo kembali juga naik, kemudian Gibran bekerja efektif untuk menggerus basis-basis Ganjar, maka potensi satu putaran membesar. Itu prasyarat bagi paslon 2. Nah, kalau itu tidak terjadi, maka Pilpres 2 putaran. Oke, poin kedua, kalau Pilpres katakanlah ada potensi 1 putaran, siapa yang paling berpotensi menang di putaran pertama? Kalau Pilpres 1 putaran, siapa yang berpotensi menang? Dari angka ini, sementara Ganjar Pranowo 20%, Anies 26%, Prabowo 46,7%, maka sudah bisa diprediksi kalau Pilpres 1 putaran, yang memenangkan Pilpres adalah Prabowo Gibran. Kalau 1 putaran. Pertanyaannya, kalau Pilpres 2 putaran, siapa yang lebih berpeluang memenangkan pertarungan? Itu juga bergantung. Berdasarkan data, kita lihat ini simpulannya, berdasarkan data, memang ini masih bertemu di margin of error, sangat tipis. Kan plus minus 2,9%. Jadi Anies dan Ganjar masih mungkin. Kalau Pilpres 2 putaran, maka Prabowo Gibran diprediksi akan menunggu. Dan siapa yang akan mendampingi, menjadi lawan Prabowo Gibran, bisa Anies Mohaimin atau Ganjar Mahfud, karena angkanya, rentangnya tidak terlalu jauh. Sementara pemilu masih 1 bulan. Tetapi kalau berdasarkan tren, lebih positif Anies. Maka kalau saya ditanya, per hari ini potensi Anies Mohaimin relatif lebih besar ketimbang Ganjar Mahfud akan masuk putaran kedua berhadapan dengan Prabowo Gibran. Nah, pertanyaan selanjutnya, lebih besar peluang siapa? Tergantung variabel masing-masing, variabel Anies dan Ganjar. Anies kenaikan dan turunnya ada 2 variabel catatan saya, analisa kualitatifnya. Satu, apakah Anies mampu? Anies dia berhadapan dengan 2 kekuatan, dia harus berhadapan dengan Jokowi, yang kedua berhadapan dengan Prabowo. Beda dengan Gibran, basisnya beda. Jadi kalau Anies berhasil memiliki strategi menggerus tingkat kepuasan pada Jokowi, kemudian berhasil menggeser pemilih Prabowo kepada Anies di basis yang mereka bertempur, maka itu ada potensi Anies semakin menguat dan Anies yang akan masuk di putaran kedua berhadapan dengan Prabowo Gibran.
Lalu bagaimana kunci, ini kunci sebagai kunci jawaban kalau ujian, variabel-variabel penting bagi Ganjar. Ganjar ada dua penting hal, dia harus punya posisi yang dilematis hari ini memposisikan dengan Jokowi. Posisi dia terhadap pemilih Jokowi ini yang harus direkonsiliasi, dicari rebranding seperti apa. Kalau tidak, ya akan turun terus karena pernah coba untuk berhadapan dengan Jokowi, kemudian dekat dan seterusnya. Jadi posisi Ganjar di basis pemilih Jokowi harus dikelirkan. Yang kedua, apakah Ganjar bisa bertarung dengan Gibran, berebut di basis Jokowi, seperti di Jawa Tengah, di Jawa Timur dan sebagainya. Jadi kebalikan, kalau Ganjar harus, kalau Anies dua variabel, dia harus bertempur dengan Jokowi dan tanda petik untuk menggerus tingkat kepuasan Jokowi, bertempur dengan Prabowo untuk mengambil basis Prabowo di 2019. Kalau Anies, kalau Ganjar itu harus rekonsiliasi dengan pemilih Jokowi, bagaimana menjadi posisi pentingnya. Yang kedua, bagaimana dia harus bertempur dengan Gibran yang lebih Jokowi, dianggap Jokowi Junior itu, mengambil basis bahasanya. Siapa yang akan dapat sebulan ke depan, kalau 2 putaran, sangat menentukan. Jadi kalau ada isu Prabowo berhadapkan dengan paslon 1 dan 3, Anies dan Ganjar punya potensi berkoalisi, tetapi sejatinya kalau Pilpres berlangsung 2 putaran, sekarang ini yang bertarung sejatinya adalah Ganjar versus Anies untuk masuk ke putaran kedua berhadapan dengan Prabowo Gibran. Siapa yang akan berpotensi? Tadi saya katakan simpulan survei Politik Indonesia menyatakan belum begitu konklusif, keduanya masih potensi, tapi kalau dilihat dari tren positifnya lebih berpeluang Anies Baswedan, lalu baru Ganjar Pranowo. Terakhir, siapa yang akan memenangkan Pilpres di putaran kedua kalau Pilpres dalam 2 putaran? Kalau dalam 1 putaran kan sudah bisa diprediksi. Kalau Pilpres 1 putaran, yang menang ada Prabowo Gibran berdasarkan data ini. Lalu kalau kalau Pilpres 2 pasangan, siapa yang akan menang? Mari kita lihat bagian pemaparan saya bagian akhir, head to head seperti apa. Nah, ini diasumsikan jika Pilpres diberlangsung, Anies Muhaimin versus Prabowo Gibran, hasilnya Anies 31,3%, Prabowo Gibran 57%. Kemudian kalau Prabowo yang gugur, Anies versus Ganjar 40,9% untuk Anies Baswedan Muhaimin, Ganjar Mahfud 35% yang unggul Anies. Kalau Prabowo Anies yang unggul Prabowo, kalau Anies Ganjar yang unggul Anies. Prabowo versus Ganjar, Prabowo Gibran 57,3%, kemudian sama ya 57, Ganjar Mahfud 27,8%. Jadi kalau kita perhatikan, kalau Pilpres 2 putaran, putaran kedua itu masih potensi dimenangkan oleh Prabowo. Kalau Prabowo-nya misalnya ternyata ada blunder politik di putaran pertama gugur, yang berpotensi tipis Anies. Tapi data ini diambil di awal Januari. Jangan lupa, sementara Pilpres putaran kedua berlangsung pada tanggal 26 Juni 2024. Masih setengah tahun kemudian. Dinamika politiknya sangat banyak. Ada dinamika tadi, performa rating Jokowi seperti apa 6 bulan ke depan, performa elektoral kandidat seperti apa 6 bulan ke depan, isu-isunya seperti apa, dinamika, ada blunder politik, ada gimmick politik yang meledak dan sebagainya. Jadi agak sulit diprediksi siapa akan menang. Tapi kalau ditanya data per hari ini, masih Prabowo yang masih masuk putaran kedua. Kalau dia berhadapan dengan Anies, masih Prabowo yang unggul. Berhadapan dengan Ganjar, masih Prabowo yang unggul. Kalau Anies dan Ganjar, sedikit tipis Anies Baswedan. Ini gambarannya. Tapi ini belum konklusif. Kenapa? Karena pemilunya masih 6 bulan. Ini kan memprediksi kalau 2 putaran, bukan Februari. Kalau tadi memprediksi Februari, kalau ini memprediksi peta bulan Juni. Nah, bagaimana trennya? Tren simulasi kalau yang berhadapan Anies dan Prabowo, pemilih Anies naik, Prabowo juga naik. Ini memang tarungnya kontranya kelihatan pemilihnya. Dari 54 menjadi 57, dari 26 menjadi 31. Kalau Anies versus Ganjar, bagaimana trennya? Anies menaik signifikan dari 33 ke 40, yang Ganjar stagnan relatif agak turun dari 37 ke 35. Ini kalau simulasi Anies versus Ganjar. Lalu, kalau Prabowo versus Ganjar seperti apa? Prabowo versus Ganjar, ini semakin menguat pada Prabowo, melemah sama Ganjar. Ganjar dari 31 menjadi 27, pasangan Prabowo dari 54 menjadi 57. Ini tren simulasi head to head kalau berlangsung dalam 2 pasangan. Nah, ini yang juga menarik menurut saya. Pertanyaan terakhirnya, kalau yang masuk paslon 1 dan 2, paslon 3 akan kemana?
Kalau masuk putaran kedua paslon 2 dan 3, paslon 1 akan kemana? Kalau masuk putaran kedua paslon 1 dan 3, pemilih paslon 2 akan lari kemana? Nah, kita deteksi berdasarkan data survei ini kemana kecenderungannya seperti ini. Ini ada sebaran akibat 3 pasangan capres-cawapres, 2 pasangan capres-cawapres. Kita lihat, ini adalah pemilih Anies versus Prabowo, Gibran. Kemana pemilih Anies ya? Nah, pemilih Anies, kalau Anies yang tidak lolos di putaran pertama, kemudian di putaran kedua yang masuk Prabowo Gibran versus Ganjar Mahfud, pemilih Anies pindah ke Prabowo 31%, pindah ke Ganjar 25%, dan yang paling banyak adalah belum menentukan pilihan sebesar 43%. Artinya ini dinamis pergeserannya. Tapi modal Prabowo relatif lebih besar ketimbang Ganjar ya. Nah, tapi pemilih Anies begini, ini pemilih Anies yang 26,9% cara bacanya, kemana pemilih Anies yang 36,9% itu, kita bisa lihat di sini. Nah, ini pemilih Anies 26,9%, 31%-nya ke Prabowo Gibran, kemudian 26% ke Ganjar Mahfud. Nah, ini juga sangat menentukan. Hampir separuhnya pemilih Anies masih menunggu. Itu cara bacanya. Jadi kecenderungannya lebih banyak ke Prabowo sedikit ketimbang ke Ganjar, pemilih Anies irisannya. Tapi sebelumnya lebih dominan Prabowo, tapi ke Ganjar juga sudah lumayan sekarang. Itu. Kemudian mari kita lihat selanjutnya, ini sebaran kalau yang lolos Anies dan Prabowo. Yang tidak lolos, yang lolos adalah Anies dan Ganjar. Yang tidak lolos misalnya Prabowo Gibran, tiba-tiba ada blunder politik, elektabilitasnya ambruk, yang masuk Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Maka pemilih Prabowo yang 46,7% ini cenderung merata juga, tapi lebih banyak ke Ganjar ya, 31%, kemudian ke Anies 26%. Lagi-lagi 40% yang belum menentukan pilihan. Tapi dibandingkan survei kami sebelumnya ini menurun. Sebelumnya 50-60%. Ini kira-kira gambarannya. Terakhir, jika yang tidak lolos itu pasangan Ganjar Mahfud. Jadi yang lolos di putaran kedua, yang tadi kita prediksi agak mungkin terjadi itu Anies melawan Prabowo Gibran, maka kalau dilihat dari data ini yang menarik, pemilih Ganjar 20,6% itu lebih dominan ke Prabowo 41%, kemudian ke Anies hanya 15%. Yang belum menentukan pilihan menunggu 43%. Jadi kalau ini yang terjadi, kalau kita perhatikan pemilih Ganjar Mahfud, ini adalah 26 pemilih Ganjar Mahfud, itu karena irisan sama-sama dengan pemilih Jokowi tadi ya, lebih banyak ke Prabowo Gibran, lebih banyak. Jadi kalau dilihat dari trennya memang diuntungkan posisi spektrum politiknya Prabowo Gibran itu lebih banyak mendapatkan tumpahan suara baik dari Ganjar maupun dari Anies tidak lolos. Apalagi kalau Ganjar misalnya tidak lolos, itu lebih dominan lagi, migrasinya lebih banyak ke Prabowo Gibran, dan itu wajar karena mereka memiliki basis yang sama, yaitu pendukung Jokowi, partainya juga dan sebagainya. Itu bacaannya. Tetapi lagi-lagi beda dengan memprediksi Februari karena tinggal kurang dari 1 bulan, sementara yang ini masih berlangsung 6 bulan, setengah tahun. Ini masih mungkin berubah. Seperti saya katakan tadi, ada dinamika berbagai macam variabel yang harus dicermati, tingkat kepuasan pada Jokowi, performa elektoral pada kandidat, isu yang bergerak di media, di publik, kemudian apakah ada gimmick yang meledak, ada program yang juga bombastis dan sebagainya, itu variabel-variabel yang akan merubah pertarungan. Jadi kalau Pilpres 1 putaran, potensinya yang akan menang paslon nomor 2. Kalau ternyata 2 putaran, data per hari ini paslon nomor 2 lebih berpotensi, tapi mengingat waktunya masih cukup jauh, maka relatif masih dinamis, pemenangnya masih belum bisa diprediksi atau 50-50. Nah, tetapi kalau data per hari ini, saya katakan tadi, Prabowo Gibran yang lebih berpeluang. Saya kira itu temuannya. Untuk selanjutnya, saya, Mas Arya, akan membedah tentang dari sisi debat terakhir Cawapres bagaimana, karena Capres yang terakhir kita sudah selesai pengambilan datanya. Kemudian yang kedua adalah efek sosialisasi. Kalau diperhatikan saya lihat datanya ada dampak sosialisasi itu berdampak pada tingkat elektabilitas.
sosialisasi misalnya Prabowo ternyata misalnya lebih masif dibandingkan Anies dan Ganjar, itu membuat Prabowo stabil dan naik, atau apakah faktor debat juga ada, nanti silakan dikupas, dan bagaimana peta pileg dan seterusnya. Kesimpulannya itu, 1 putaran atau 2 putaran sama-sama masih memiliki peluang dengan variabel yang saya jelaskan cukup rigid tadi, tapi per hari ini potensi 2 putaran relatif lebih terbuka karena belum ada satupun kandidat yang melampaui 50% hingga hari ini. Sehingga simpulan sementara kita, Pilpres kemungkinan akan berlangsung 2 putaran, kecuali ada perubahan-perubahan variabel yang harus kita cermati seperti saya catat tadi. Dan kalau 1 putaran sudah bisa diprediksi paslon nomor 1 nomor 2 yang berpeluang. Kalau 2 putaran maka paslon nomor 2 akan menunggu. Tinggal paslon 1 dan 3 bertarung siapa yang akan menemani bertarung. Dan peluang 1 dan 3 relatif nomor 1 lebih besar dari 3 untuk lolos di putaran pertama untuk menuju laga putaran kedua. Di putaran kedua siapa yang akan menang kita tunggu, masih Juni. Per data ada potensi paslon 2 yang masih unggul, tapi mengingat waktu dinamika masih relatif stabil. Itu saya kira data yang kami sampaikan. Rekan-rekan sekalian, survei ini adalah survei yang dibaca pada awal Januari 1-7. Ibarat dalam dunia medis itu hasil laboratorium, hasil lab atau tensi darah atau hasil lab yang bisa berubah dalam waktu sebulan ke depan. Meskipun untuk berubah luar biasa drastis itu relatif agak sulit karena dinamikanya sudah kelihatan seperti apa. Akan berlangsung seperti apa, petanya, variabel-variabelnya siapa, aktor-aktor yang mempengaruhi dinamikanya apa, tadi sudah saya sampaikan semua. Kemungkinan Pilpres kita masih terbuka 2 putaran ketimbang 1 putaran, meskipun 1 putaran juga masih ada peluangnya. Terima kasih, saya persilakan kepada Arya untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Mas Hanta. Saya pikir saya tidak perlu mengelaborasi variabel yang menjelaskan 1 atau 2 putaran, tapi saya memfollow up, menindaklanjuti beberapa variabel yang bisa jadi menjelaskan. Ya, meskipun tadi ada variabel Jokowi, kemudian ada basis-basis dari pemilih lama dan rekonsiliasi pemilih-pemilih dari masing-masing kandidat. Tetapi kita masih di masa kampanye di mana variabel ini bisa jadi menjelaskan rekonsiliasi kemudian dibangun kembali, penetrasi kemudian masing-masing kandidat juga melakukan baik di udara maupun di darat. Jadi pertama kita akan menyampaikan bagaimana sebenarnya penetrasi para paslon di udara maupun di darat dalam berbagai medium dan strategi yang kami potret dalam survei. Nah, hasilnya berdasarkan sosialisasi pertemuan umum tatap muka di mana responden kita tanya apakah pernah bertemu langsung, hasilnya Prabowo unggul ya, kemudian disusul Anies, Gibran. Jadi yang biru ini adalah yang mengaku pernah melihat atau menghadiri atau terjadi pertemuan di lingkungannya. Sementara yang merah yang menjawab tidak pernah dan sisanya TTTJ. Dan hasilnya Prabowo, Anies, Gibran, memang Ganjar dan Mahfud memang agak belakang. Bisa jadi ini salah satu juga yang menjelaskan bagaimana penetrasi kandidat di level pemilih, di mana kandidat bertemu langsung tanpa melalui medium, misalnya relawan, itu memang Prabowo, Anies, unggul ya, meskipun angkanya sebenarnya tipis ya, margin error. Nah, kedua, jika kita cek apakah ada kandidat yang melakukan kunjungan ke lingkungan, nah itu angkanya mirip juga ya, meskipun ada yang switch berubah. Jika tadi di Ganjar soal pertemuan tatap muka seperti ada acara massal, Ganjar agak ke bawah. Ketika pertanyaannya soal mengunjungi lingkungan, setelah Prabowo kemudian ada Ganjar yang kemudian juga kompetitif secara sosialisasi. Penetrasi dia misalnya beberapa tim sukses sering menyampaikan terkait dengan Ganjar tidur di rumah warga dan seterusnya, bisa jadi itu menjelaskan posisi yang berubah di evaluasi terkait dengan kunjungan ke lingkungan. Baru kemudian ada Anies, Muhaimin dan para wakil-wakil capres. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan relawan atau tim sukses yang mengadakan kegiatan ya. Ini juga 3 capres kompetitif meskipun agak dominan di Prabowo ya. Angkanya sepertinya sudah
di luar margin, sehingga salah satu variabel juga yang menjelaskan misalnya Prabowo cukup memimpin dominan di antara dua kandidat lainnya, misalnya ada aktivitas penetrasi kegiatan yang cukup lumayan dibandingkan kandidat-kandidat yang lain. Nah, selanjutnya jika kita cek penetrasi darat lainnya menggunakan instrumen kampanye, yaitu yang pertama soal poster, stiker, tabloid, kalender. Ini instrumen mikro yang diterima pemilih, dibaca pemilih secara close up ya, karena ada instrumen makro juga yang nanti kita potret. Nah, berdasarkan instrumen itu cukup kompetitif antara Prabowo, Ganjar ya. Baru kemudian ada nama Gibran di sana, baru kemudian kandidat lain ada Anies. Nah, jadi Prabowo, Ganjar lumayan tinggi ya, baru kemudian ada Gibran. Jadi praktis Prabowo, Gibran agak lumayan penetrasi poster, stiker, tabloid, kalender yang biasanya sebenarnya dia dimediasi atau kemudian ditransfer oleh para relawan ya. Biasanya penetrasinya menggunakan door to door atau kemudian langsung ke warga karena jenis APK-nya adalah APK mikro. Nah, kedua adalah APK makro ya, di mana orang bisa jadi hanya melihat sekilas biasanya, tidak mempunyai cukup fasilitas untuk membaca secara detail ya, karena mungkin sambil lewat dan seterusnya. Jadi ada spanduk, baliho, ada bendera juga. Paling masif Prabowo Subianto disusul Ganjar. Anies tidak terlalu kuat ya, dia di bawah 70%, ada termasuk juga ada Muhaimin juga rendah ya, yang agak lumayan ada Prabowo Subianto juga di atas margin. Ini termasuk yang cukup masif dibandingkan beberapa kandidat lain, meskipun sebenarnya secara jarak tidak jauh berbeda, tetapi ada beberapa perbandingan yang di luar margin 2,9% terkait dengan penetrasi kampanye melalui APK besar ya. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan media, yaitu koran, majalah. Setiap kandidat kompetitif ya, meskipun Prabowo agak lumayan juga di atas margin, tapi yang lain praktis di dalam margin semua, selisihnya sekitar 1%. Nah, sehingga Prabowo cukup memimpin di model penetrasi di media cetak ya. Meskipun konsumsi koran majalah sebenarnya tidak terlalu besar ya jika kita cek di data survei. Nah, selanjutnya di televisi. Nah, televisi beberapa kandidat cukup kompetitif ya di survei kami di awal Januari. Sekali lagi ini di awal Januari karena sudah masuk periode kampanye, biasanya semuanya memaksimalkan resource melalui seluruh media kampanye yang ada, dan salah satu televisi itu praktis di dalam margin ya 77, 76, 75 dari kandidat yang ada, meskipun yang agak dominan ada Prabowo dan Ganjar. Ini bisa iklan, bisa juga reportase yang muncul di TV, ada juga debat, dialog, dan seterusnya. Nah, kedua, media baru yang banyak diakses oleh publik karena tidak perlu berpindah tempat, cukup menggerakkan jari tangan misalnya, yaitu media sosial. Prabowo masih memimpin ya. Kemudian ada cawapresnya juga lumayan 58, 57, baru disusul sepertinya agak hampir di luar margin ya, yaitu Ganjar, baru Anies. Jadi media sosial pasangan Prabowo Gibran cukup menguasai. Bisa jadi juga ini yang kemudian menarik cukup lumayan generasi Z atau sebagian generasi muda yang lebih banyak mengakses medium kampanye seperti ini. Jadi kalau tadi pemaparan sebaran demografi berdasarkan usia memang agak unggul di sana. Prabowo dan Gibran, disusul ada kandidat lain ya, Ganjar, Anies cukup kompetitif. Nah, selanjutnya terkait dengan media online. Jadi media online itu adalah media-media yang biasanya juga muncul di media sosial, kadang orang juga mengakses karena setiap media online sekarang punya aplikasi sendiri misalnya. Prabowo masih memimpin, kemudian ada Gibran wakilnya, dan kemudian kompetitif dengan kandidat lain ya, baik capres maupun cawapres. Jadi Prabowo Gibran juga di media online cukup dominan, di mana publik merasa pernah membaca atau melihat kandidat-kandidat ini. Nah, itu
evaluasi, sosialisasi, jika kita resume, di atas kertas memang Prabowo Gibran cukup memimpin hampir di semua medium sosialisasi, baik udara maupun darat. Baru kemudian ada disusul kandidat lainnya, bahkan beberapa capres kalah dengan cawapres dari Prabowo, yaitu Gibran. Nah, bisa jadi itu juga yang menjelaskan tadi beberapa peta di beberapa demografi maupun secara spasial di mana Prabowo Gibran cukup memimpin dibandingkan dua kandidat lain. Nah, itu evaluasi kampanye. Nah, selanjutnya adalah evaluasi debat. Nah, kami sempat memotret di dalam survei dari evaluasi debat cawapres, yaitu debat kedua ya, di mana cawapres dari tiga pasangan mengikuti debat ini, dan debat bisa jadi penting meskipun efeknya bisa jadi tidak terlalu tinggi yang nanti sebentar lagi akan saya sampaikan. Nah, jika kita cek debat cawapres kemarin angkanya 41,4% yang menyatakan menonton. Jadi lebih dari separuh publik ternyata tidak menonton debat. Nah, tapi yang menarik, dari 41% jika kita breakdown lagi, yang menonton full, ya seluruh sesi dari awal sampai akhir, itu lebih kecil lagi, yaitu angkanya sekitar 29 ya, tidak lebih dari sepertiga dari 41%. Ya, sisanya parsial ya, sebagian sesi awal, pertengahan, akhir gitu ya. Jadi yang menonton keseluruhannya lebih kecil lagi dari 41%. Ya, sepertiga, kurang dari sepertiga ya, sekitar 15-an, ya, kurang dari 15%, 10-15% yang kemudian full menonton debat. Nah, ini juga yang kemudian menjelaskan temuan selanjutnya, yaitu terkait dengan alasan. Kenapa 41% menonton debat? Ya, karena publik merasa ingin memahami visi misi, ya, kemudian program, baru kemudian soal gaya komunikasi. Jadi visi misi dan program menjadi materi yang ditunggu oleh pemilih ya, yang cukup atentif ya, mereka menyediakan waktu untuk menonton debat. Tapi pertanyaan pentingnya, lebih dari separuh kenapa tidak menonton debat? Praktis cukup banyak pemilih mengatakan memang sudah ada agenda kegiatan lain. Ya, meskipun debat dilaksanakan di waktu istirahat malam hari, cukup banyak pemilih yang memang ada agenda lain. Tentu agendanya macam-macam. Tidur pun juga agenda, bukan sekedar aktivitas lain. Nah, tidak mengetahui media, ada variabel lainnya tidak terlalu kecil, tapi variabel aktivitas lain menjadi dominan di sana. Nah, itu terkait dengan alasan. Nah, dari sebaran yang menonton atau menyaksikan, kita evaluasi siapa yang paling unggul di debat cawapres. Ya, ini penting. Kenapa? Karena hari Minggu ya, setelah rilis ini nanti 1-2 hari ke depan akan ada debat cawapres, sehingga kita perlu membaca nanti apakah akan ada perubahan dari cara publik mengevaluasi. Nah, dari rekaman terakhir survei awal Januari terkait dengan debat cawapres, mayoritas menilai Gibran menguasai debat. Ya, yang cukup banyak publik bisa jadi surprise, di mana Gibran dalam performa debat dianggap underdog ya, karena jarang tampil dan jarang cenderung untuk menghemat komentar misalnya di media, ternyata di debat cukup outspoken yang kemudian dievaluasi cukup unggul di sana. Nah, kita nggak tahu apakah 1-2 hari ke depan ya, nanti hari Minggu apakah angka ini akan berubah, digeser oleh Muhaimin maupun Mahfud yang dianggap kurang cukup menguasai debat. Nah, kedua adalah terkait dengan pemaparan dan gaya komunikasi. Lagi-lagi Gibran masih memimpin ya, kemudian disusul Mahfud ya, ini dari 41% yang menonton, baru kemudian ada Muhaimin berselisih tipis dengan Mahfud. Nah, kemudian terkait dengan pengaruh debat, kita tanya, apakah debat mempengaruhi pilihan Anda? Dari 41%, separuhnya, jadi sekitar 20-an% ya, itu mengatakan mempengaruhi. Mempengaruhi itu variabelnya dua. Satu sisi dia adalah meyakinkan, memperkuat pilihan yang sebelumnya swing misalnya tadi di
survei sebelumnya kita menemukan lebih dari 30%, di survei sekarang hanya tinggal 22% misalnya. Nah, bisa jadi menyusutnya swing voters dan kemudian menjadi strong voters yakin dengan pilihannya dipengaruhi oleh debat. Jadi pengaruh debat itu bukan semata-mata beralih pilihan, tetapi meyakinkan pemilih. Jadi sebagian publik mengatakan atau sebagian pihak mengatakan debat kurang berpengaruh. Nah, debat bisa jadi mempertebal posisi politik masing-masing pemilih karena hasilnya separuhnya. Dan itu kalau isunya 1-2 putaran, debat bisa jadi determinan. Kalau isunya 1-2 putaran, karena tadi ada potensi swing dan seterusnya. Nah, yang tidak mempengaruhi 45%. Nah, pertanyaan pentingnya memang yang mengubah pilihan. Nah, ada sebagian tadi yang mengatakan mempengaruhi, ya, dari yang menonton, itu ada yang mempengaruhi, kita cek lagi, apakah mengubah pilihan? 14% yang mengubah pilihan. Nah, angkanya memang kecil. Ya, sehingga lebih banyak sebenarnya pengaruh debat itu untuk mempertebal pilihan mereka, keyakinan, kemantapan pilihan mereka yang sebelumnya masih swing kemudian menjadi strong voters, karena angkanya hanya 14% dari 41,4%. Ya, berarti sangat kecil ya. Ini kalau di total populasi mungkin hanya sekitar 5% atau kurang yang mengubah pilihannya. Nah, tapi jika kita cek lagi, dari yang menonton 41%, kemudian pengaruh debat tadi yang berpengaruh ya terhadap pilihan itu 14%. 14% ini kemana saja yang mengubah pilihan? Nah, sebagian ke Prabowo Gibran 38%, sebagian ke Anies, kecil ke Ganjar. Jadi yang 14% kalau di total populasi itu angkanya misalnya sekitar 5%. Nah, sepertiga lebih itu ke Prabowo Gibran kecil, ke Anies Muhaimin di bawahnya, kemudian ke Ganjar Anies Muhaimin 30, Ganjar Mahfud 11, kecil sekali. Nah, jadi debat mempengaruhi perubahan pilihan memang tidak terlalu signifikan, tetapi debat mempengaruhi keyakinan pemilih itu yang tadi cukup besar. Jadi potensi swing kemudian menjadi strong itu yang menjadi penting bagi debat ya, karena debat itu biasanya disaksikan oleh dua pemilih. Pertama adalah sympathizers, jadi pemilih-pemilih simpatisan, supporter. Kedua memang pemilih mengambang yang memang masih menunggu bagaimana sebenarnya kandidat menjelaskan visi misinya, apakah dia punya penguasaan yang bagus terhadap isu, dan kemudian bagaimana mereka meyakinkan pemilih melalui gaya komunikasi. Nah, pemilih-pemilih itu yang cenderung menjadi penonton debat, sehingga tadi lebih banyak pengaruh untuk meyakinkan pemilih. Nah, itu terkait dengan salah satu variabel atau salah dua variabel yang kemudian menjelaskan tadi pergeseran atau migrasi pemilih dari satu kandidat ke kandidat lain. Ada kemudian ada faktor-faktor dari basis-basis masing-masing paslon. Nah, selanjutnya bab terakhir dari rilis kita hari ini adalah elektabilitas partai. Meskipun sekali lagi konsentrasi publik lebih banyak didominasi oleh bagaimana kontestasi capres-cawapres berdinamika dalam 1-2 minggu ke depan, tapi jangan lupa di 14 Februari publik juga akan memilih partai dan pilihan mereka akan menentukan komposisi partai yang kemudian akan duduk di dewan, siapa yang kursinya naik, turun, tersingkir maupun masuk ke Senayan. Dan hasilnya adalah per awal Januari 2024 PDIP masih memimpin tapi dipepet oleh Gerindra ya. PDIP 20,1%, Gerindra 19,9%, Golkar masih nomor 3 ya, masuk 2 digit 10,7%, dipepet oleh PKB 9,9%, kemudian ada Nasdem 8,1%, PKS 7,5%, Demokrat 5%, PAN 4,7%, kemudian di bawah threshold 4% ada P3, tapi ada margin of error 2,9%. Jadi ada P3 2,29% dan PSI 2%, bisa jadi masih punya potensi. Termasuk Perindo, jika kita tambahkan 2,9% terkait dengan margin of error, bisa jadi masih punya peluang. Nah, baru kemudian ada partai-partai lain yang sepertinya masih cukup berat untuk menembus 4%, ya, di bawah 1% ada Hanura, Gelora, PBB, Umat, Garuda, PKN, dan Buruh. Nah, ini peta partai per
awal Januari, dan dinamikanya jika kita bentangkan dukungan politik terhadap partai menunjukkan pada Desember 2023 Partai Demokrat dan Gerindra masih berjarak ya, bahkan di luar margin error. Nah, saat ini Januari mereka sudah berhimpitan. Ya, meskipun PDIP masih di atas 20%, tapi trennya menurun. Sementara Gerindra cenderung mengalami kenaikan, bahkan sejak di April ya, itu grafiknya sedikit demi sedikit naik dan sekarang sudah berhimpitan dengan PDIP di survei kita. Baru kemudian ada grafik yang cenderung stabil baik di Golkar, PKB, dan Nasdem ya, meskipun ada tren kenaikan di beberapa partai. Dinamika yang lain agak cukup fluktuatif ya, di partai-partai dengan elektabilitas di bawah 8%. Ada PKS ya mengalami kenaikan ke 7% dari 5, kemudian Demokrat masih stabil 5 meskipun cenderung turun tapi masih di dalam margin error. PAN cenderung stabil ya, sama-sama 4% juga. P3 agak sedikit turun ya, meskipun masih margin error, juga ada Perindo juga di sana. Nah, itu adalah potret dinamika partai yang kira-kira bisa jadi sebagian partai masih punya potensi untuk masuk ke Senayan, sebagian partai sudah punya cukup keyakinan karena angkanya di atas 4%. Nah, itu adalah dinamika pemilu legislatif. Jadi, saya tidak perlu mengulang kesimpulan terkait dengan 1-2 putaran, tapi poinnya adalah bahwa ada cukup pemilih yang bisa jadi masih bisa mengubah peta yang kita tampilkan pada siang sore hari ini. Tadi swing ada 22,sekian persen terkait dengan pilihan capres, dan ada pemilih-pemilih undecided voters yang ketika disurvei masih belum menyatakan jawabannya. Saya pikir itu, Mas Duri, terkait dengan hasil temuan survei kita. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Arya untuk sesi pemaparan data. Tadi sebelumnya juga ada dari Pak Hanta, sudah dijelaskan secara detail ya terkait dengan temuan survei kita yang hari ini bertajuk tren elektabilitas capres-cawapres 1 atau 2 putaran gitu. Nah, rekan-rekan teman-teman semua dari jurnalis barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan pemaparan data tadi, atau ada hal yang ingin didalami bisa lewat barcode ya yang tersedia di layar Poltreking TV. Nah, Mas Arya, saya barangkali ingin mendalami 1 dan 2 hal ya terkait dengan temuan survei kita, karena yang tentu saja ini versi Poltreking ya. Sekarang sudah ada cross antara Ganjar dan Anies ya, yang sebelumnya Ganjar selalu di nomor 2 ya di temuan survei kita, tapi sekarang sudah Anies di posisi kedua gitu. Nah, ini gambaran survei kita di 1 sampai 7 gitu. Nah, seberapa besar ini kemudian jadi pergerakan, kita ada beberapa agenda debat masih ya, dengan beragam pengaruhnya tadi besar atau tidak misalnya, kemudian ada juga masa kampanye masih itu sebelum nanti kita memasuki masa tenang gitu. Nah, dari berbagai temuan tadi, melihat tren dan seterusnya, kira-kira seberapa signifikan pergerakan data atau pergerakan elektabilitas capres-cawapres sampai nanti hari pemilihan? Kalau kita membaca tren, memang tidak cukup signifikan pergerakannya dari misalnya 02 ya, karena hanya bergerak 1%. Sementara bagi 01 misalnya, dia mempunyai kecenderungan naik, bisa jadi dia bisa mengkapitalisasi pemilih-pemilih Prabowo yang meninggalkan dan kemudian beralih ke Anies. Nah, pekerjaan cukup besar perlu dilakukan oleh pemilih 03 Ganjar Mahfud, di mana dia harus mampu merekonsiliasi pemilih-pemilih Jokowi lama untuk kembali bergabung dengan dirinya yang sebagian besar direbut oleh Prabowo Gibran, karena memang ada Gibran di sana sebagai Jokowi Junior. Nah, itu yang kemudian bisa jadi sangat ditentukan oleh sejauh mana misalnya performa debat, meskipun angka pergeserannya kecil mengubah, tapi memastikan menjaga pemilih mereka untuk berada tetap di dalam basis pemilih masing-masing paslon menjadi penting.
dan termasuk juga terkait dengan sosialisasi gitu ya. Baik, terima kasih Mas Arya gitu. Terakhir barangkali ini dari teman-teman jurnalis ada yang masuk pada saya terkait, jadi pertanyaannya seperti ini, saya baca ya. Terkait elektabilitas partai, apa faktor yang buat tren elektabilitas PDI Perjuangan menurun dan apa faktor yang buat elektabilitas Gerindra sekarang menempel ketat PDI Perjuangan? Jadi tadi ada satu bab kita paparkan, dari Mas Anda yang memaparkan terkait dengan kotel efek ya. Nah, jika kita cek perolehan Ganjar memang cenderung turun drastis, yang awalnya cukup memimpin meskipun waktu itu belum berpasangan ya. Dia memimpin di dua kandidat lainnya, Prabowo dan Anies ya, di angka 30%, kemudian terus menurun dan kemudian hanya menyisakan pemilih-pemilih yang loyal terhadap PDIP. Nah, sehingga pemilih-pemilih PDIP yang sebagian dikatrol oleh figur kandidat, kemudian hanya menyisakan pemilih-pemilih dengan kecenderungan partai ID yang sudah cukup mapan. Dia memang menjadi partisan dari partai dalam satu kedua pemilu, atau memang menjadi generasi kedua dari pemilih loyal PDIP, misalnya anak dan generasi selanjutnya misalnya. Itu satu hal. Kedua adalah ada faktor elektoral insentif dari figur Prabowo di sisi lain, dari Gerindra yang cenderung sekarang memepet PDIP. Ya, teori mengatakan memang ada insentif dari figur capres di pemilu serentak. Ya, karena kita Februari memilih capres dan partai di waktu yang sama, sehingga kecenderungan untuk melinearkan, mensejajarkan pilihan partai dengan capres itu juga mempunyai basis empiriknya. Nah, saya pikir itu yang kemudian menjadi penting juga bagi pemilih-pemilih di 01 ya, di mana PKB, Nasdem dan PKS saling membagi efek elektoral dari figur mereka, Anies dan Muhaimin. Nah, itu yang salah satu menjadi basis penting. Meskipun ada faktor caleg yang bisa jadi itu agak sedikit menambah insentif dari masing-masing partai. Karena secara data jika kita cek di pemilu sebelumnya, 3/4 atau 75% suara partai itu memang terjadi dari sumbangsih suara-suara caleg. Nah, suka atau tidak suka, selain capres, caleg praktis masih menjadi ujung tombak partai. Nah, itu juga yang kemudian menjadi variabel, karena survei ini juga sebagian sudah kita memotret dengan pemilih-pemilih caleg dari para pemilih. Gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Arya. Tak terasa sudah hampir 2 jam ya kita melakukan rilis survei nasional, dan tadi ada beberapa interaksi juga dari teman-teman wartawan, teman-teman jurnalis. Nah, teman-teman, saya tak akan bicara banyak di akhir terkait dengan temuan survei kita, karena tadi di awal sudah dibedah dan dijelaskan dengan sangat detail oleh Pak Hanta, dan tadi terakhir juga dari Mas Arya menjelaskan beberapa hal terkait dengan temuan survei kita. Tapi yang paling penting dan mendasar sebagai bagian dari penutup, jadi temuan penting dan menarik dari survei Poltreking kali ini pada periode 1 sampai 7 Januari adalah, jadi sudah terjadi dari 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden terjadi cross posisi di Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud MD. Sekarang urutannya pasangan nomor urut 2 di posisi pertama, pasangan nomor urut 1 di posisi ke-2, dan pasangan nomor urut 3 di posisi ketiga. Nah, beberapa hal tadi sudah dijelaskan. Apa yang menjelaskan perkisaran posisi ini? Teman-teman semua, dari misalnya soal dukungan Jokowi, soal pergerakan dukungan Jokowi ke PS, kemudian pemilih Jokowi pada 2019, tipologi pemilih, kemantapan pilihan partai politik, dan seterusnya sudah dijelaskan dan dibedah dengan sangat detail tadi oleh Pak Hanta. Kemudian soal 1 atau 2 putaran versi Poltreking Indonesia, dari kesimpulan survei kita, dari beberapa penjelas tadi yang sudah juga disampaikan oleh Pak Hanta. Jadi melihat tren data terbaru versi Poltreking Indonesia, potensi 2 putaran itu semakin terbuka. Dan siapa yang akan masuk setidaknya di putaran kedua ya, versi rilis kita kali ini, pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin
itu relatif lebih potensial ketimbang pasangan nomor urut 2, ketimbang pasangan nomor urut 3 maksud saya, Ganjar Mahfud MD untuk berlaga di putaran kedua nantinya. Kemudian salah satu temuan lagi dari poltreking kali ini adalah di posisi elektabilitas partai politik. Tren terbaru, posisi Partai Gerindra sekarang semakin kompetitif dengan Partai PDI Perjuangan. Dan seperti apa final akhirnya dari pemilu 2024 mendatang, kita tunggu pada 14 Februari, di mana seluruh rakyat Indonesia, seluruh pemilih kita akan menggunakan hak pilihnya. Dan rekan-rekan, teman-teman semua, pemirsa, para penonton Poltreking TV, survei dengan metodologi yang ada, berusaha untuk membaca serigid mungkin, untuk membaca melalui pendekatan saintifik potensi atau prediksi perkiraan hasil pemilu 2024 mendatang. Selebihnya nanti kita akan lihat hasil pemilu versi KPU di Februari nanti ketika seluruh pemilih kita menggunakan hak pilihnya. Itu saja rekan-rekan, teman-teman jurnalis, para pemirsa Poltreking TV yang menyimak rilis survei nasional kita dengan tajuk tren elektabilitas Capres-Cawapres 1 atau 2 putaran yang Poltreking laksanakan periode surveinya pada 1 sampai 7 Januari 2024. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.